Oke, selamat siang Bapak Ibu, para peserta webinar hari ini, Growing Through Adversity, bagaimana kita menghadapi tantangan saat ini, dan bagaimana dengan melalui tantangan ini kita tetap bisa berkembang. Jadi hari ini kita sudah mengundang dua pembicara yang expert di bidangnya masing-masing. Saya akan memperkenalkan satu persatu pembicara kita dan juga saya akan membacakan profil singkatnya. Yang pertama saya perkenalkan adalah Bapak Antoni Prabowo Susilo. Beliau pendidikan terakhir adalah S1 di Georgetown University, Washington DC, USA. Pak Antoni meraih gelar Bachelor of Science jurusan Double Major Finance and Accounting. Pengalaman kerja Pak Antoni luar biasa. 8 tahun Pak Antoni sebagai Vice President of Principia, sebuah private equity sebuah private equity bernama Principia. Dengan total aset sekitar 500 juta US dollar. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Sebagai informasi buat teman-teman peserta, yang dimaksud dengan private equity adalah perusahaan investasi yang bergerak di bidang penanaman modal dari asing masuk ke perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Sebagai informasi juga, Principia adalah private equity yang diketuai oleh Bapak Thomas Lembong. Beliau adalah mantan menteri sebagai Menteri Perdagangan, dulu pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan juga sebagai Kepala BKPM di Kabinet pertama Presiden Jokowi. Jadi dalam perjalanan karir Pak Antoni selama 8 tahun sebagai Vice President di Principia berhasil menggalang dana sebesar 500 juta US dollar atau sebesar 8 triliun rupiah. Beberapa investasi terkenal yang dilakukan oleh Pak Antoni dan beserta tim diantaranya adalah investasi di bioskop Blitz Megaplex yang dulu sebagai Blitz Megaplex, sekarang dikenal sebagai nama CGV Bioskop. Lalu juga ada investasi di tambang batubara Adaro, investasi di pabrik besi, dan perusahaan-perusahaan lain. Nah, saat ini Pak Antoni menjabat sebagai CEO dari Indonesian Paradise Property, TBK, atau yang disebut sebagai The Paradise Group, dan juga menjabat sebagai Vice President dari PT Plaza Indonesia Realty TBK. Kita sapa dulu Pak Antoni. Pak Antoni, selamat siang. Selamat siang, Pak Regen. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Antoni. Saat ini meskipun sedang di di Singapura ya Pak ya, masih bersedia temani kita. Terima kasih Pak. Ya, pasti. Oke, saya akan lanjut ke pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua adalah salah satu tokoh properti yang sudah cukup senior. Beliau adalah Bapak Darmadi Dharma Wangsa. Sekilas pendidikan beliau terakhir adalah S2 di MIT University, Cambridge, USA. Meraih gelar Master of Science Degree in Civil Environmental Engineering. Pengalaman kerja Pak Darmadi juga luar biasa. Dari tahun 2008 sampai sekarang, menjabat sebagai Presiden Director of ERA Indonesia. 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Dewan Kehormatan DPP REB, dan juga 2016 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Jasa Properti Kadin Pusat. Lalu sebelumnya Pak Darmadi juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum DPP REB selama 2 periode. Selamat siang Pak Darmadi. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Oke, pertanyaan pertama saya akan menuju ke Pak Antoni. Pak Antoni, ini kita ingin menanyakan, apa pandangan Pak Antoni terhadap positioning Indonesian Paradise Property TBK di posisi market saat ini? Apa pandangan Pak Antoni? Oke. Nanti ada satu lagi, mungkin yang pertama dulu boleh. Oke, boleh. Mungkin di sini saya pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kawan-kawan. Terima kasih banyak ya Pak Darmadi atas kehadirannya, seorang luar biasa sekali, seorang veteran dunia properti. It is really an honor to have you as our first guest and hopefully as our first series of webinars ya Pak Darmadi. Dan juga ini juga menjadi suatu perkenalan atas untuk relationship kita yang harapannya panjang terus ke depannya Pak ya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih atas audiens yang sudah dial in pada webinar di siang hari ini yang sudah mendekati 200 ya. Customer dan potential customer,
rekan-rekan agent kami dari seluruh Indonesia, terutama juga di Makassar, dan juga kawan-kawan yang dial-in untuk belajar sedikit mengenai konteks dan nuansa terhadap industri properti dan juga ekosistem antara developer dan property agency di zaman sekarang ini. Bahwa INPP ini, Indonesian Paradise Property ini, is the best property company you probably have never heard of. Gitu. Nah, jadi apa namanya, untuk mengerti sebenarnya bagaimana kita bisa melalui masa-masa krisis, ini penting sekali untuk kita sedikit meluangkan waktu untuk mengenal sebenarnya. Saya sebenarnya nggak mau share terlalu banyak pengalaman, tapi menurut pendapat saya baik sekali dan penting sekali untuk rekan-rekan kami juga ya, seperti tim dari ERA dan juga rekan-rekan property agency untuk juga mengenal sebenarnya INPP itu apa sih yang what do we do and how do we get to where we are right now, ya. Jadi Indonesian Paradise Property ini sebenarnya sebagai perusahaan sudah berdiri kira-kira dari awal tahun 2000. Namun sebenarnya kalau lihat sejarahnya memang kita bermulai 30 tahun lalu saat founder kami itu membangun Plaza Indonesia di Jakarta. Semua orang mungkin sudah kenal aset-aset kami, tapi namun belum begitu mengenal perusahaan kami sendiri gitu. Nah, jadi company profile kami itu sebenarnya apa sih? What is it that we do? We are here to develop and operate iconic lifestyle destinations in Indonesia's greatest cities. Itu mission kita, simple. 4 tahun lalu kita rangkum semuanya apa. What is it that we do? We develop and operate iconic lifestyle destinations in Indonesia's greatest cities, gitu ya. Nah, jadi kita make money in 3 different ways. Ya, pertama adalah komersil. Mungkin di sini bisa dikatakan belum banyak orang mengenal Indonesian Paradise Property Tbk, tapi mungkin sudah cukup banyak yang mengenal aset-aset kami. Seperti Plaza Indonesia, The Plaza Office Tower, kami baru membangun 23 Pascal di Bandung, Pascal Hyper Square, Beachwalk Shopping Center yang di Bali, dan juga FX Development. Sebenarnya kami ini dari tahun 2000-an memang lebih dikenal sebagai retail developer. Nah, kita kira-kira mengontrol 240.000 Grade A retail space di Bali, Bandung, dan Jakarta. Ya. Lalu kaki kedua kami adalah hospitality. Sebenarnya INPP sendiri ini baru berdiri sebagai the founding company of Haris Hotels di Indonesia, yang kita kenal sebagai Haris Hotel sekarang. Jadi founder kami Pak Boyka Gozali, serta juga dengan co-founder dari Tauzia Hotel Management itu Pak Mark Steinmeier membangun the first Haris Hotel in Indonesia. Saya bisa bercanda, saya katakan the first Haris Hotel in the world, karena baru buka satu di Malaysia. Jadi memang kita ini awalnya Pak, kawan-kawan kita mulai itu dari Haris Hotel. Tapi dengan berjalannya waktu, kita sudah pivot dari mulai hanya hotel di tahun 2020 ya, lalu di tahun 2010 sampai dari 2000 sampai 2010, lalu 2010 sampai 2020 kita mulai mempivot untuk mengisi aset INPP kami dengan retail aset kami. Salah satu contohnya adalah kami founder kami mengkonsolidasi crown jewel-nya Plaza Indonesia sebagai full subsidiary of INPP di tahun 2015 sebenarnya. Disinilah di saat sebenarnya INPP baru berkembang sebagai perusahaan properti yang cukup sizable menurut pendapat saya ya. Jadi portfolio kami juga tercover dari 13 hotel, 9 hotel brand, dari mulai Grand Hyatt, Sheraton, sampai Pop Hotel Bintang 2 di Jogja, Sangaji. Ada 2.400 kamar hotel di Jogja, Makassar, Bali, Batam, dan Jakarta sebenarnya. Nah, topik pembicaraan kita hari ini adalah sebenarnya bisnis kaki ketiga kami. Kaki bisnis ketiga kami adalah penjualan residences. Sebenarnya kami ini bisnis yang memang sebagian besar tumbuh dari recurring revenue. Namun kira-kira 3-4 tahun lalu, kami memutuskan untuk melakukan suatu evolusi, yaitu diversify our source of revenue untuk juga mengcover apartemen. Nah, disinilah sebenarnya mandat kami adalah untuk kenapa sebenarnya orang nggak banyak kenal INPP, karena kami dalam membangun hotel dan mall sebenarnya nggak perlu dikenal INPP-nya itu siapa. Karena kita produk kami tidak menyentuh customer. Karena biasanya kan produk kami itu kan dikenal Beachwalk. Orang kenal Beachwalk, tapi orang nggak kenal INPP. Orang kenal Plaza Indonesia, tapi orang tidak perlu kenal INPP. Itu The Paradise Group. Orang kenal misalnya Hotel Sheraton, tapi mereka tidak perlu kenal Paradise Group. Namun, dengan sekarang kami mulai masuk ke sektor properti penjualan, orang yang ada di benak pembeli sekarang adalah bukan hanya harganya berapa, lokasinya di mana, tapi juga penting sekali siapa yang membangun, siapa figur di belakang development ini. Nah, disinilah kami baru mulai menyadari betapa pentingnya kami untuk mulai memiliki sedikit market presence. Dan ini pembelajaran evolusi kita bersama Pak Darmadi ya, karena ini juga suatu anak bisnis yang cukup baru sebenarnya.
Meskipun kalau seperti saya pernah katakan sebelumnya, semua developer yang bisa bangun hotel bintang 5, pasti bisa bangun apartemen. Karena hotel bintang 5 di-deliver fully furnished dengan segala interiornya sesuai dengan standar internasional. Namun kalau apartemen kita deliver semi-furnished. Gitu. Jadi sebenarnya secara capability bisa. Namun kami memang saatnya kami sedang brand building dan pelan-pelan membangun rekam jejak untuk bisa dikenal lebih dalam oleh customer-customer dan juga rekan-rekan property agent kami. Nah, dari sinilah saya mau mengatakan sedikit skala daripada bisnis INPP ini ya, Paradise Group ini. Meskipun produk kami sudah banyak dikenal, namun belum terlalu banyak yang mengenal holding grupnya. Tapi ternyata secara size dari market kapitalisasi perusahaan INPP ini, kami tidak terlalu kecil sebenarnya. Setelah pengkonsolidasian Plaza Indonesia dan lain-lain, kami ini size 9 triliun secara market cap equity kami. Dan betapa orang-orang kadang-kadang di dunia properti sedang kejar recurring revenue. Kenapa dikejar recurring revenue? Karena di salah satu masa-masa yang cukup sulit di dunia properti dalam 4, 5, 6 tahun terakhir, sebenarnya kami tetap bisa grow aset kami sampai 4 kali lipat dan income kami sampai 5 kali lipat. Nah, disinilah kekuatan-kekuatan kenapa pondasi daripada kita membangun suatu property company atas recurring revenue itu sebenarnya sangat kuat, sangat baik. Gitu. Jadi kami tidak pernah membangun purely hanya berharap dengan pre-selling. Kedua, I'm happy to report juga, meskipun mungkin belum terlalu banyak yang mengenal kami, tapi kami sudah di-note oleh Forbes Indonesia sebagai 50 best of the best companies 3 years in a row dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Ini 50 best of the best, dan kita pemenang quite prestigious trifecta, karena menang 3 tahun berturut-turut. Nah, kami bisa mencapai semua ini dari 3 bisnis unit kami, yaitu tadi saya rangkum kembali, dari 6 commercial property ya, Plaza Indonesia, Beachwalk, dan Pascal, serta dari 240.000 net leasable area kami, dan juga 9 hotel brand, 13 hotel kami dan 2.400 kamar hotel, dan juga baru ada 3 project residences kami dengan jumlah unit yang hanya 600 unit di seluruhnya, dan total sellable area yang tidak lebih dari 45.000. Jadi ini adalah suatu bisnis unit kami yang paling baru, paling mudah, dan ini yang kita sedang perkenalkan untuk bawa ke market. Nah, tadi pertanyaan Pak Regen, kembali saya ke isi dari pertanyaan Pak Regen. Bagaimana kami bisa mempersiapkan, melihat posisi diri kami, dan bagaimana kami bisa mempersiapkan perusahaan kami, dan juga proyek-proyek yang kami sediakan untuk ke depan. Saya tadi kembali ke bicara size, ya. Saya di sini saya paparkan 9 largest property listed companies by market capitalization. Kita bicara tapi tahun 2000 ini per tahun 2019 sekarang ya. Sekarang ini kalau Bapak lihat ke stock market. Penilaian perusahaan itu beragam macam, tapi yang Bapak lihat akan seperti ini. Bapak lihat bahwa INPP dengan market kapitalisasi 8 triliun, serta anak perusahaan kami, Plaza Indonesia dengan market kapitalisasi yang 8 triliun juga. Ternyata kami sendiri secara combine di bawah perusahaan INPP, collectively ada 16 triliun market kapitalisasi. Jadi yang orang tidak sadari, dan memang bukan agenda kami ya untuk membesar-besarkan nama, sebenarnya kami tidak terlalu kecil. Dan kekuatan dari resilience daripada recurring revenue kami di sinilah yang ternyata muncul. Mungkin orang nggak pernah nyadar, nggak pernah lihat. But that's okay. It's a work in progress, dan ini adalah seri webinar ini adalah salah satu daripada step-step kita untuk saling kenalan ya Pak Darmadi ya. Ya, dan ini sedikit dari cuplikan market kapitalisasi secara size. Saya mau share di sini juga sekilas, ini kayak saya supaya data tidak lompat-lompat, saya ambil data yang sudah keluar dari annual report dari masing-masing perusahaan, dan ini juga kami dapatkan dari research report. Bahwa kami di sini adalah perusahaan, sebenarnya salah satu perusahaan TBK property listed terbesar dengan recurring revenue dependency terbesar di market. 90%. Jadi, the way we are, how to get to where we are, bukan karena pre-selling. Karena kami setiap dolar yang kami bangun ke tanah itu, kami seperti hotel dan mall kan tidak bisa kita lakukan pre-selling ya. Jadi $100 yang saya bangun, saya tunggu pelan-pelan 7-8 tahun untuk kembali modalnya. Disitulah baru saya reap the profit. Kita tidak pernah, belum pernah kita bangun hotel, udah pre-selling, udah self-funding sendiri gitu. Jadi itu kulturnya INPP itu demikian. Kita menanam modal ke dalam properti kami, aset-aset kami. Lalu kedua di sini adalah tadi seperti poin yang saya katakan adalah salah satu segmen bisnis kami yang berkembang paling cepat adalah property sales kami. Yang di tahun 2018
kira-kira mengkomposisinya adalah 9% dari total omset kami, sekarang menjadi 17%. Sudah hampir double every year ya. Dan di sini rencana kami adalah untuk menjaga di property sales kira-kira 30%. Karena kami harus tetap true to our stealth nature, yaitu kami adalah recurring revenue business. Dan di sini juga akan menjadi pondasi kuat kami untuk semua project-project development kami ke depan. Di mana kami tidak hanya fully reliant on pre-selling. Nah, jadi itu dinamika mengapa pendapat saya recurring revenue itu adalah menjadi pondasi yang sangat kuat ya untuk membangun suatu property development. Dan ini disinilah kami akan mulai kita berbicara sekarang untuk sebagai grow up ya, property developer and grow up, kita akan mulai bersilat berkompetisi di dunia percaturan properti ini dengan kungfu dua tangan. Kita nggak cuma kungfu satu tangan recurring revenue, tapi kita sekarang juga akan lakukan property sales. Oke, Pak Antoni. Ya, ini nanti saya akan tanya lagi berikutnya mengenai masalah bagaimana developer properti menghadapi krisis COVID sekarang ini. Tapi sebelum ke sana, saya akan bertanya dulu ke Pak Darmadi. Pak Darmadi, sekarang ini kan kita boleh dibilang kalau tadi juga kita sempat diskusi di awal ya, sebelum forum ini mulai, bahwa pemerintah kelihatannya sudah akan segera memulai ekonomi, memulai kegiatan di awal bulan depan. Harapan terbaiknya tentunya. Nah, ini yang teman-teman agent dan juga mungkin para customer yang juga kepengen tahu sebenarnya Pak. Sebenarnya itu adalah tantangan utama, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang udah ketahuan tantangannya adalah teman-teman agent kesulitan menemui konsumen. Karena ada aturan ini itu. Justru adalah yang kita tahu adalah setelah post-COVID ini, Pak. Ini teman-teman agent harus lakuin apa agar mereka tidak ketinggalan dibandingkan dengan kompetitor teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Pak Regen. Luar biasa tadi paparannya dari Pak Antoni ya. Pertanyaan Bapak ini, saya nggak pernah dapat pertanyaan ini, tapi pertanyaan bagus. Mengingatkan saya sama ayah saya pernah mengatakan, 今天的事今天做，明天还有很多工作. Jadi artinya hari ini punya masalah cukup untuk hari ini ya. Setelah COVID nanti babak berikutnya saya rasa tidak ada satu orang pun bisa tebak dunia ini akan berlari seperti apa. Oleh sebab itu topik kita punya diskusi webinar hari ini kan adalah growing through adversity ya. Dan saya tadi dengar IPPN itu juga sebenarnya growing through adversity ya. Ambil contoh bisa mencari kerjasama dengan mungkin aset-aset tertentu yang di dalam kondisi tertentu berat tetapi bisa disulap, dan bahkan di dalam kondisi seperti sekarang ini mereka, saya lihat IPPN ini sangat stabil, sangat kuat untuk siap bisa lompat keluar situ. Nah, saya selalu punya perasaan adalah masa-masa sulit itu sebenarnya menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang lemah. Kalau masa bagus, semua kodok semua keluar. Orang selalu bilang, kalau musim hujan semua kodok keluar. Iya, kita juga sudah tahu ya. Saya mungkin mempunyai background yang agak mirip dengan IPPN ini karena ketika pertama kali saya nulis buku, banyak sekali orang waktu nulis buku motivasi, mereka ingin tampilkan muka mereka gitu ya supaya gampang terkenal. Waktu itu publisher saya mengatakan, apa Pak Darmadi ingin ikut seperti begitu? Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau muka saya tampil. Bagi saya nggak penting muka saya gitu ya. Karena waktu itu saya pikir begini nih, kalau saya nulis buku, muka saya tampil, tahu-taunya buku saya jelek, image saya selamanya akan jelek. Jadi oleh sebab itu saya agak kurang pede kali ya. Saya terbitkanlah sebuah buku yang tampilan depannya itu bukan muka saya, tapi gambar harimau. Karena bagi saya harimau itu lebih menjual daripada saya gitu ya. Kalau bukunya jelek, salahin aja harimau. Menurut saya begitu ya. Ternyata buku itu jadi bagus. Buku kedua saya buat lagi, gambarnya bukan muka saya lagi, gambar elang. Bagi saya orang lebih senang lihat elang dibandingin saya. Nah, saya rasa IPPN juga tadi seperti sama konsepnya. Anda mungkin tahu banyak hotel-hotel branded, tapi Anda nggak tahu siapa yang punya, gitu kan ya. Karena bagi yang punya mungkin nggak terlalu penting untuk tahu saya dulu, tapi Anda lihat dulu kualitas saya. Karena kalau kualitas saya bagus ya, saya lebih gampang untuk bisa membuat Anda trust dengan saya. Jujur nih, saya bilang kalau IPPN ini latar belakangnya bermain di komersial ya, di hotel ya, di mall atau seperti itu ya, mereka sudah ngerti A sampai Z. Mereka bukan hanya ngerti bagaimana bangun properti kemudian delivery, mereka ngerti bagaimana bangun properti, maintain propertinya, manage service-nya, sampai orang yang tinggal itu terus bisa ngikut dia gitu. Jadi sebenarnya IPPN ini lengkap sekali, apalagi tadi saya lihat recurring income-nya 90% dari recurring income. Saya rasa semua TBK properti di Indonesia pengen banget punya recurring income sebesar itu.
Karena tadi benar, orang kalau jual tanah, jual 1, 2 T, dapat duit. Tapi duitnya kan you nggak bisa ambil semua. You mesti beli tanah lagi. By the time you beli tanah, harganya sudah naik lagi. Jadi kata developer, banyak ngomong sama saya, kita nih developer, ditakdirkan untuk jadi kaya, ujung-ujungnya jadi nggak punya duit. Kenapa? Punya duit, punya tanah, dijual 1. Jual 1 dapat 10. Tapi harga tanah sudah jadi 3. Jadi 7. Nanti lama-lama kita jadi 0. Jadi saya pikir tadi IPP ini strateginya menarik sekali ketika sudah membuat kekuatan di segi komersial dan hotel seperti itu. Nah, sekarang mereka masuk di apartemen. Dan bagi saya ini menarik sekali. Bagi saya kualitas servis itu akan kelihatan. Saya bertemu dengan satu developer juga, tapi dia lebih banyak bergerak di bidang hotel mewah bintang 5. Kemudian satu hari dia mau bangun properti harga 500 juta. Dan dia bilang, Dar, ini mah gampang banget, Dar. Gue udah maintain hotel-hotel bintang 5. Kalau mau buat perumahan hanya gopek tiaw, jadinya pasti bagus. Saya bilang, pasti, Pak. Bapak sudah pasti bagus. Begitu. Jadi singkat cerita ini, developer sejenis IPPN ini mengingatkan kita bahwa kita bisa maju di dalam kondisi adversity. Ambil contoh ya, kalau Anda bermain dengan pendulum ya. Kalau kita bermain dengan pendulum dan kita putar-putar ya, pendulum ketika berada pada posisi paling atas, mungkin kelihatan keren ya, tapi Anda jangan salah. Pada posisi paling atas, pendulum itu velocity-nya 0. Jadi kalau Anda lihat pendulum diputar paling atas, dia bisa naik ke atas, tetapi velocity-nya 0. Jadi Anda tuh nggak mau ketemu developer yang kelihatannya gagah, tapi nggak punya apa-apa. Bahaya. Keadaan sulit, hancur dia pasti. Gitu ya. Kadang-kadang Anda lihat adversity itu kalau pendulum itu diputar pada saat dia paling bawah. Mungkin posisinya kelihatan bawah, tapi speed-nya itu maksimum. Ya. Jadi saya juga mau katakan ke marketing ya, para sales-sales teman-teman, khususnya teman-teman di Makassar saya ngelihat ya, lagi aktif-aktifnya ya, semua brand ada di situ. Saya lihat ada Era, Century ya, ada Spesialis, ada Emerald ya, teman-teman saya semua juga ya, ada Ray White ya. Dan Anda sebenarnya di dalam kondisi adversity ketika pendulum itu diputar paling bawah. Anda hanya harus either you make it or you break it ya. Dan saya banyak lihat orang sukses itu ketika adversity ini. Banyak orang hebat menjadi hebat ketika adversity ini. Kenapa? They make it without break it. Ya. Oleh sebab itu, Anda mesti mempunyai fokus yang luar biasa. Ambil contoh nih. Ya. Saya tadi ngomong kata fokus. Saya yakin developer semuanya ngerti banget apa artinya fokus. IPPN pun juga ngerti. Kalau mau fokus main hotel, kita main hotel. Bener-bener main. Kalau mau fokus hotelnya dari segmen bawah, segmen tengah, segmen atas, kita main semua gitu. Supaya kita tambah ngerti. Ya. Jadi fokus itu menentukan energi kita. Ya. Fokus itu menentukan passion kita. Nah, ini masalahnya begini nih. Ini kita udah 2-3 bulan ngomong corona melulu, jangan-jangan fokus kita ke corona, bukan ke closing, bener nggak? Padahal kita punya target untuk jualan, tapi kita mikirnya dikit-dikit corona. Nah, padahal kita mau closing. Oleh sebab itu, tips saya bagi agent semua nih, saya tahu kita semua kena corona, tapi Anda bisa nggak fokus Anda punya mindset itu ke closing gitu. Walaupun kita dalam kondisi lockdown, tapi mindset kita kan tidak lockdown. Itu penting sekali loh. Lockdown secara fisikal tidak berarti lockdown secara mindset. Oke, Anda komplain dengan saya, Pak Darmadi. Tapi Bapak lihat sekarang PSBB, apalagi di Makassar ini belum berakhir juga kan. Ya, keras juga ya saya dengar di Makassar ya, karena saya juga orang Makassar. Bagi saya begini, Pak, kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa ngantar orang. Memang semua juga orang kondisinya sama gitu ya. Jadi, we are in the same storm, but probably we are not on the same boat. Ini juga pepatah yang bagus sekali. Ini keadaan corona semua juga sama. Tapi Anda mau nggak coba? Anda mau struggle nggak? Ya, ini yang paling penting. Satu kata sebelum saya mau masuk slide saya yang pertama tadi, saya mau katakan kepada ini. One word for everyone. Successful people know this one word. They call expectation. Why I say expectation? Saya pernah kerja di perusahaan Jepang sebelumnya di construction ya. Orang Jepang itu tuh agak unik gitu ya. Kalau umpama dia nanya kita, ya, kamu bisa jual berapa unit gitu ya? Oh, aku bisa jual 2 unit. Oh iya, kayak tiap bulan aku tungguin kamu jual 2 unit. Oh, sampai tanggal 28, Anda baru jual 1 unit. Dia bilang, oh berarti 3 hari lagi ya, Anda jual 1 unit lagi. Tanggal 30 malam, pada tanggal 31 malam, walaupun udah mau selesai, dia masih nanya Anda masih utang saya 1 unit loh. Dia nggak langsung bilang, oh, oke lah next time, tunda aja bulan depan. Dia nggak gampang dengan kita. Nah, karena ekspektasinya si Jepang ini tinggi, saya juga jadi takut gitu ya. Jadi mau perform yang bagus gitu. Nah, orang bule, kalau kita tahu, saya sekolah di Amerika 7,5 tahun, orang bule tuh ekspektasi tinggi. Apa yang dia ngomong, you mesti fulfill gitu ya. Ya, satu hari saya jadi pembicara, saya ngomong di perusahaan asing gitu ya. Kemudian dia bilang sama saya gini nih, I know you have already speak gitu kan, dia bilang.
You have already speaking for more than 10 years, I know, katanya. Tapi saya mau treat kamu kayak anak kecil. Saya kaget, kurang ajar juga nih si bule. Saya bilang, saya mesti ngapain? Kamu besok datang ke saya, setiap materi kamu, presentasi, slide per slide, kamu jelasin ke saya. Saya bilang, loh, saya nggak butuh kayak begitu. Saya udah 10 tahun ngomong, saya bisa ngomong apa saja. Dia bilang, nggak mau, saya mau kamu dari satu slide ke slide berikutnya. Dan gara-gara dia kesel sama saya begitu, saya juga kesel sama dia, tapi saya kasih tahu Anda, walaupun saya kesel sama dia, bayarannya paling bagus. Waktu itu saya dibayar ngomong 1 jam 30 juta. Jadi sebagai professional speaker, saya pikir, ini lumayan juga nih, bulenya cerewet, tapi bayarnya banyak. Oke lah, saya datang. Nah, ternyata memang dia cerewet banget. Satu slide saya dikomentarin semua sampai habis. Tapi satu hal yang saya dapat. Karena ekspektasinya yang tinggi, hasil materi saya lebih bagus, dan saya lebih hati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik, gitu ya. Oleh sebab itu, kita mesti mempunyai ekspektasi, ya. Dan karena dengan ekspektasi yang tinggi inilah, kita bisa mencapai sesuatu yang baik. Ambil contoh, slide saya, tolong, saya hanya punya 2 slide. Slide saya tolong dikeluarin Pak Regen ya. Nah, ini slide saya ya. Slide saya very simple yang mengatakan how you think is everything. Setuju nggak? Waktu saya kecil, kalau Anda orang Makassar, di situ dulu ada bioskop Istana ya. Bioskop Istana Jalan Sultan Hasanuddin. Rumah saya dekat di situ. Saya suka nonton film kungfu di situ. Dan Anda tahu kalau saya nonton film kungfu dengan kakak saya, begitu keluar bioskop, saya langsung berantem persis saya permain kungfu. Ya, kenapa? Kita kan baru lihat kungfu, kita berantem seperti kungfu. Anak saya di rumah, kalau nonton Tom and Jerry, setelah nonton, mereka lari-lari seperti Tom dan Jerry. Jadi apa yang mereka lihat, itu yang mereka lakukan. So, that's a word we can say, how you think is everything. Saya mau nanya Anda pernah lihat logo FedEx? Saya sangat yakin semua juga orang sudah pernah lihat logo FedEx, dan mungkin sudah berkali-kali Anda lihat logo FedEx. Cuman saya hanya mau nanya, apakah Anda aware bahwa di dalam logo FedEx itu ada tanda panah? Ada tanda panah di dalam logo FedEx. Karena banyak orang hanya sekilas lihat logo FedEx. Tetapi, apakah logo FedEx itu ada di dalamnya tanda panah nggak? Ya, saya rasa teman-teman lihat baik-baik. Nah, bagi Anda yang belum lihat, saya nggak salahkan Anda, ya, karena memang mungkin banyak orang nggak bisa lihat. Nah, tapi kalau saya kasih tahu Anda, di logo FedEx antara huruf E dan X itu ada tanda panah. Setuju ya? Nah, kalau Anda sudah kasih tahu, jelas nggak tanda panahnya? Kelihatan nggak? Kelihatan sekarang. Nah, kalau Anda tanya saya, Pak, kenapa pertama kali saya tidak lihat? Of course. Karena kata-kata FedEx ini semuanya berwarna. Anda lebih fokus sama yang warna daripada yang putih. Ya, manusia seperti begitu kan? Lebih gampang ngelihat hal yang negatif dibanding positif. Anda baca koran, isinya koran selalu yang negatif yang Anda baca. Umpama, Anda baca koran ya hari ini. Pak Joni menerima beasiswa. Beasiswa ngapain gue baca? Umpama, wah, Pak Andi dipukulin orang, dikeroyokin. Wah, ini Anda baca nih. Ya, fokus Anda tuh lebih gampang lihat negatif dibanding positif. Sama, FedEx ini Anda lebih gampang lihat huruf FedEx dibanding tanda panah ini. Poinnya sama. Ketika keadaan corona ini, teman-teman lebih fokus ke corona dan menjustifikasikan diri. Gini, oh iyalah, memang sekarang susah. Kan corona, ya. Jadi, setelah menjustifikasi diri, ngeblame. Ya, yang salah nih corona. Ya, kemudian justify, ya. Kemudian excuse, gitu ya. Dan saya pikir orang sukses itu nggak bisa terperangkap di dalam posisi excuse. Ya, oleh sebab itu teman-teman dimanapun kita berada, there always be a good news. One tip for you. Pertanyaannya tiba-tiba come up. The only easy solution untuk kita bisa survive di dalam kondisi begini. Cari teman-teman yang positif. Cari teman-teman positif. Kalau Anda mau kelihatan gemuk, Anda main dengan orang-orang kurus. Kalau Anda mau kelihatan langsing, Anda main dengan orang-orang gemuk. Ya. Tetapi kalau Anda mau sukses, Anda harus main dengan orang-orang sukses. Ya, itu bedanya ya. Nah, Anda cari beberapa orang sukses, kemudian Anda buat grup dengan mereka, Anda belajar dengan mereka. Sebenarnya Anda hadir hari ini di webinar, sebenarnya ada eagerness Anda untuk mau belajar sesuatu. Nah, saya sudah ajukin jemput untuk Anda kalau Anda sudah ikut. Dan begitu banyak webinar yang luar biasa, saya pengen Anda stay tune, sehingga pada saat COVID ini berakhir, Anda sudah siap nih. Siap apanya? Mindset-nya. Mungkin itu dulu Pak Regen saya bagikan. Ya, terima kasih. Tadi saya ada note satu kalimat dari Pak Darmadi, yaitu kita berada di badai yang sama, Pak. Cuman kita di kapal yang berbeda. Ya, ini masalah mindset. Benar, Pak. Benar sekali, Pak. Oke, saya kembali ke Pak Antoni untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana, Pak, perusahaan developer seperti INPP, Indonesian Paradise Property, dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi COVID krisis seperti ini? Kita tahu bahwa banyak sekali sektor yang kepukul, salah satunya adalah properti. Nah, itu bagaimana persiapan INPP dalam menghadapi krisis COVID ini, Pak? Oke.
Mungkin saya share sedikit filosofi saya, pendapat saya gini. Ini tadi mungkin berarsiran juga sama tadi beberapa materi yang saya share ya. Ini yang kalau misalnya kita bicara orang spiritual tuh, you have to build your house on solid foundation. Yes. Itu kita bicara ya, begitu banyak, bukan hanya tipe bisnis, tapi cara menjalankan bisnis ya. Kita bicara begitu banyak startup sekarang, wah luar biasa itu kesannya. Itu orang gimana kok bisa baru jalan 6 bulan udah $10 million, $20 million, $50 million, $100 million gitu ya. Tapi semuanya di bawah itu foundation mereka adalah they're standing on sinking sand. Karena mereka berdiri di atas cash burn. Nah, disinilah sebenarnya yang membedakan nanti dari startup-startup ini juga ya, dengan bisnis model mereka yang cash burning ini. Mereka baru nyadar sekarang, when liquidity drops and who has been swimming with their trunks down. Nah, jadi kita bicara sekarang, kembali build your house on solid foundation, itu cash is king. Kita bicara, cash is king and cash management is everything at this point. Gitu. Nah, itu satu, makanya itu mau bisnis very simple pokoknya. You have to build solid and cash is king. Satu. Kedua, kita hidup tuh nggak boleh, jangan melawan arus. We have to embrace the change. Ini yang saya belajar daripada krisis ini. Ini kan banyak orang bertanya soal pivot, misalnya. Kalau nggak salah, saya lihat ada Q&A juga, ada berbicara soal pivot ya. Kalau misalnya kita berbicara, karena saya kebetulan saya juga, background saya multi-industri. Jadi saya sempat ngelihat bisnis-bisnis yang cukup berbeda cara berbisnisnya. Mau bicara manufacturing, kita mau bicara entertainment, kita bicara property development. Kalau menurut pendapat saya, hal-hal krisis-krisis seperti ini, itu krisis tidak merubah arah momentum, tapi krisis mempercepat momentum. So it does not change, it does not pivot, it accelerates. Kita bicara hal-hal yang day to day kita bicara. Online versus online meeting seperti ini. Sebenarnya saya dari industri lalu, dibicara dunia finance, video conference sudah dipakai dari 8 tahun lalu sebenarnya. Cuman di dunia industri awam tuh belum dilakukan. Kenapa? Bukannya nggak bisa, nggak biasa. Gitu. Kita katakan kultur. Orang-orang Singapura udah sekarang udah kemana-mana, udah dulu mah kalau meeting mah lugas pakai conference bilang, tapi orang Indonesia maunya ketemu meeting. Kayaknya kalau ketemu direksi, kalau nggak meetingnya ketemu tuh rasanya nggak enak gitu. Saya jujur bicara di company kita itu tuh baru bawa video conference tahun 2016. Kita beli itu dulu, kita spend tuh 70 juta tuh per itu ya. Sekarang beli handphone Samsung udah bisa video conference. Itu begitu cepatnya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini sebenarnya. Saya kebetulan kemarin di Singapura. Saya masuk ke Singapura, saya di karantina 14 hari, Pak. Saya di penjara dalam hotel. Kalau nggak ada Zoom, saya gila, Pak. Untung di teman-teman sama kawan-kawan saya, Pak Regen, semua di kantor, seperti itu. Jadi, tapi kita lihat apa? Menurut pendapat saya, hasil daripada koordinasi dan diskusi kita tidak lebih low quality daripada kita ketemu meeting. Jadi menurut pendapat saya, hal-hal seperti ini tuh kita harus mempertanyakan hal-hal mana yang sebenarnya kita nggak bisa, hal-hal mana sebenarnya kita hanya nggak biasa gitu. Dan itu kita harus challenge. Karena kebetulan kita harus membuka wawasan. Kita lihat, mungkin saya juga berpengalaman dulu sekolah di luar negeri, kita lihat habit-habit dari luar negeri itu apa, habit-habit yang kita bisa bawa ke Indonesia itu apa, gitu kan. Jadi tadi saya seperti katakan, satu, build your house on solid foundation. Kedua, kita harus kita nggak mencari pivot. Kalau mungkin orang yang nggak melihat di luar spektrumnya mereka ya, mereka melihat itu seperti pivot. Tapi kalau misalnya kita yang melihat dengan sedikit perspektif dan elevasi, kita melihat ini sebenarnya nggak ada yang berubah. Ini hanya mempercepat perubahan. Cuman banyak orang yang belum on board, makanya dia ngeliat kayak belok gitu. Nah gitu. Nah jadi tadi saya ceritakan online versus offline meetings. Kita dulu bisa bicara nonton TV sama bioskop sama Netflix gitu ya. Nah, sama seperti dengan industri properti, seperti yang kita bicara industri properti sekarang. Kita itu namanya tren urbanisasi dan tren human nature untuk mau memanifestasikan lifestyle mereka. Itu adalah momentum yang sudah berjalan lama dan akan terus berjalan. Jadi kita harus bedakan mana yang temporary, mana yang less long gitu. Nah, kita untung ya, kita gini. Kita tuh orang Indonesia. Kita tuh we have the ability to see the future. The future is now. Bedanya di mana? Cuman future-nya nggak di Indonesia. Future-nya di Amerika, future-nya di Shanghai dan Beijing, future-nya di Singapura gitu. Nah, di situ kita lihat tren-tren Indonesia ini menurut pendapat saya, we don't have to reinvent the wheel. There's nothing new, in my opinion ya. There's nothing new in Indonesia under the sun except Gojek. Everything else
udah exist di somewhere else, either in America or in China gitu. Nah, jadi kita nggak perlu reinvent the wheel, kita melihat dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan ini, kita harus melihat, kita terus membuka wawasan kita juga membedakan mana yang temporer, mana yang permanen gitu. Dan menurut pendapat saya, seperti kalau memangnya kita dalam sebagai platform, sebagai perusahaan, sebagai individu ya, kita sudah melihat dengan perspektif yang cukup luas. Sebenarnya tidak ada shocking gitu. Tidak ada yang tiba-tiba berubah menurut pendapat saya. Kita bicara online versus offline lagi tadi seperti tadi ya. Momentum daripada transaksi online itu sudah tinggi dari dulu. Kita bicara Indonesia, dari saya masih ingat 4 tahun lalu, di Indonesia itu 2% dari total commerce transaction di Indonesia itu online. 4 tahun lalu, di Cina itu udah 15%. Di Amerika kira-kira 12%. Jadi 4 tahun lalu, transaksi online di Cina itu udah lebih tinggi daripada proporsinya online transaction di Amerika. Gitu. Jadi, my point here is to say, kita satu, jangan melawan arus, kita bicara online versus offline. Kita sebagai properti ya, properti misalnya saya bicara retail. Kita bicara retail ini, jangan lagi kita berdebatkan, bagaimana kalau transaksi commerce ini pindah ke online. Itu sudah terjadi dan itu momentum yang kita nggak bisa berhentikan. Jadi kita jangan melawan momentum satu. Nah sekarang pertanyaan adalah gini, kembali tadi ke poin pertama, build your house with strong foundation. Kita tuh kalau bangun rumah, kita yang di pinggir kali, yang nanti kalau airnya pasangnya kita tenggelam, atau kita bangun di atas bukit. Analogi bangun di atas bukit ini seperti kalau misalnya kita bangun mall nih, kita bangun mall atau bangun hotel, apa sih value proposition kita? Gitu. Kita bangun apartemen, apa sih value proposition kita? Dan kita harus bisa cut through the noise gitu. Orang kadang-kadang bilang, bangun apartemen, yang penting arsitekturnya bagus, yang penting interiornya bagus, segala macam. Itu nggak benar. Saya belajar ya, misalnya kita bicara nih sedikit sharing ya, di bisnis hotel. Di bisnis hotel itu, untuk kita bicara orang bilang, yang penting hotel itu desain bagus. Untuk desain hotel resort, architectural penting. Untuk desain hotel bisnis, architectural is not important. Kenapa? Kalau kita bicara, people may come for architectural, for beauty, but people don't come back for architectural. People come back for value. People come back for convenience gitu. Jadi itu kita sekarang di masa-masa seperti sekarang yang begitu penuh kepanikan dan negativity dan everything, kita tuh begitu pentingnya sekarang untuk to see things with clarity gitu. Jadi kita jangan terok the nose, sekarang produk yang harus dibangun seperti apa. Kalau kita fondasi kita dari dulu sudah benar, we stay true to it. Kalau misalnya fondasinya lagi nggak benar, baru kita harus pivot. Cepetan kita pivot sekarang, soalnya airnya udah surut gitu. Nah gitu. Jadi pendapat saya tadi seperti saya bilang, saya rekap lagi. Jadi persiapan perusahaan itu sebenarnya satu, the way we run our business, the way we manage our cash, the way we manage our capital, menurut pendapat saya sudah benar dan sudah baik. Itu kita teruskan. Nah, kita bicara transisi yang sudah terjadi dari offline ke online, dari misalnya transaksi macam-macam itu bukannya pivot, itu sudah terjadi dari dulu dan akan terjadi lebih cepat dan kita harus siap-siap. Nah, jadi kuncinya terakhir kali saya bilang silver lining aja ya untuk persiapan ini. Bagaimana kita sudah mempersiapkan pondasi-pondasi kita harapnya kita bisa mencari opportunity justru di masa-masa seperti ini. Silver lining. Itu pentingnya leader seperti yang dikatakan Pak Darmadi. Kita harus lihat selalu dengan positive lens. Positive lens itu I've come to realize in my life that positivity is a virtue. Itu benar-benar your attitude is your destiny. Saya masih ingat perkataan Pak Thomas Lembong waktu saya di interview sama dia tahun 2007. Dia bilang, Anthony, you'll come too soon to realize, dia bilang ya. 2 things dia bilang. Your attitude is your destiny, dia bilang. I didn't realize what that means sebenarnya dulu. Saya nggak ngerti itu dulu. Tapi ya, satu dia bilang itu your attitude is your destiny, dan kedua dia katakan what brings you here won't get you there. Nah, jadi maksudnya hal-hal yang sukses-sukses, kesuksesan, faktor-faktor sukses yang membawa kita ke sekarang, ke titik ini, belum tentu faktor-faktor yang sama ini akan membawa kita ke titik selanjutnya gitu. Nah, ini mungkin kita harus terus melihat apakah the things that has gotten us here will get us to where we want later in the future, supaya nanti dengan konteks nuansa krisis yang begitu melanda global ini. Gitu. Nah, jadi mungkin saya sedikit itu sharing dari saya, Pak Regen ya. Tadi saya ada menangkap 2 line penting dari penyampaian Pak Antoni. Pertama adalah kita harus bisa melihat apa sih hal yang temporer dan apa hal yang permanen. COVID ini temporer. Habis ini kita yang penting adalah bagaimana kita harus melakukannya. Lalu line kedua Pak Antoni tadi adalah sukses yang sekarang belum tentu bisa menjadi patokan kita ke depannya.
Jadi ini juga teman-teman webinar yang hadir hari ini benar sekali bahwa apa aja yang mungkin kita sudah pernah lakukan yang kemudian menjadi titik sukses kita harus kreasi terus, harus inovatif terus. Oke, nah ini saya akan kembali ke Pak Darmadi. Pak Darmadi, nah ini terkait juga menyambung dengan pernyataan dari Pak Antoni barusan nih. Kita tahu bahwa Pak Darmadi kan terkenal di kalangan teman-teman agent, motivator, dan juga tokoh properti, Pak. Mungkin Pak Darmadi boleh minta sharing dari Pak Darmadi, kira-kira inovasi apa, terobosan apa yang perlu dilakukan, di mana saat ini mungkin ada sebagian dari teman-teman yang menjadi berdiam diri, bahkan ada yang jualan online yang lain. Bagaimana Pak, dari pengalaman Pak Darmadi melihat nih, kira-kira inovasi apa yang harus kita lakuin terus? 2 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang anak muda, dan dia diangkat GM di satu developer TBK besar. Dan saya tahu anak muda ini luar biasa, karena dia menyambung kerjaan saya di satu project, kemudian saya tinggalkan, dia kemudian sukses di project itu, dan kemudian bosnya memberikan dia tantangan. Saya nggak sebut orangnya, tapi Anda mungkin bisa ada yang tahu kali ya. Anak muda ini ditempatkan di satu project jauh sekali dari Jakarta, proyeknya namanya Citra Maja. Maja, ya. Dan kebetulan bos saya juga punya tanah di situ. Dan ketika dia ditunjuk di situ, dia datang sama saya, dia ngomong begini, Dar, saya dikasih kerjaan ini jauh banget dari Jakarta, apakah bos saya mau pecat saya, atau saya dikasih tantangan yang luar biasa? Saya bilang, kamu mesti positif aja lah. Ya, kalau bos you kasih lu di Maja, ya kerjain aja, namanya juga bos gitu ya. Nah, singkat cerita dia nanya saya, apa yang saya mesti lakukan di Maja? Kemudian saya berusaha memberikan saya punya know-how, cuma saya pikir orang ini sebenarnya juga tahu lebih banyak dari saya, karena dia di lapangan, dan saya sudah lama di back office, dan duduk hanya melihat secara strategis. Kemudian saya secara teman, sebagai teman, saya bilang begini nih, bisa nggak saya ngomong satu kata, tapi mungkin kamu nggak ngerti apa yang saya ngomong, tapi lu telan aja deh. Dia bilang apa? Saya bilang begini, semua yang you tahu, semua strategi yang you tahu, semua bisnis strategi yang you tahu, seperti di kertas, saya pengen you sobek-sobek aja semua dan buang ke tong sampah. Lalu, kamu ambil kertas putih, kamu mulai belajar lagi dari yang baru. Nah, ini yang susah dilakukan oleh banyak orang. Ya, saya kadang-kadang, saya udah lulus sekolah mungkin hampir 20 tahun lebih ya. Dan kadang-kadang banyak orang seperti saya juga yang kadang-kadang pikir bahwa saya itu masih bisa sukses lebih besar lagi dengan latar belakang sekolah saya. Ternyata enggak. Karena saya katakan di dunia zaman sekarang, bukan orang yang pintar yang sukses, tetapi orang yang mau belajar lagi itu adalah orang yang sukses. Karena apa yang kita belajar 20-30 tahun, itu sudah lewat. Semua orang juga udah tahu, juga nggak ada hebatnya lagi. Oleh sebab itu, Bapak tadi nanya saya bahwa inovasi adalah suatu proses bagaimana kita membuang semua apa yang kita tahu, kemudian kita mulai lagi dari nol. Kita buang semua glory yang pernah kita dapat sebelumnya, kemudian kita mulai dari nol. Agent property ngerti sekali dengan hal ini. Di tahun 2019, mereka bisa jual yang banyak, yang bagus, komisi dapat bagus. Tapi begitu masuk 2020, itu mulai dari nol lagi. Everyone start from the starting point lagi. Ya, oleh sebab itu tadi saya ngomong expectation, saya kasih contoh tadi saya lupa ceritakan bahwa saya akan mengundang satu pembicara yang luar biasa ya, namanya Pak Iwan Sunito, dan 1 Juni kita akan bicara on air. Nah, satu hal ketika saya minta dia bicara, dia ngomong sama saya begini, Dar, saya bukan pembicara sembarangan loh. Saya bilang, iya, saya tahu Bapak bukan pembicara sembarangan. Saya pengen kalau kamu ngadain webinar, yang nonton saya itu ratusan ribu. Ketika dia ngomong ratusan ribu, kaki saya gemeter. Karena saya bilang, zaman sekarang webinar bisa 1000 aja lumayan bagus gitu ya. Ya, tapi dia minta ratusan ribu. Ternyata saya ngerti orang ini. Dia membuat ekspektasi yang tinggi, sehingga saya jadi ketakutan gitu ya. Kadang-kadang orang sales itu mesti juga kayak begitu. Bersyukurlah marketing agent property yang istrinya galak. Nah, itu bagus sekali ya. Kalau istrinya galak, wah, dia bisa kasih ke suaminya, lu bulan ini mesti jual segini loh, kita butuhannya gini nih. Suaminya stres, biasanya jualan gitu ya. Tapi kalau istrinya yang bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, Pi. Kita makan sepiring berdua juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita cinta. Itu nggak akan jadi marketing asosiat yang hebat. Ya, agent property yang hebat itu adalah agent property yang punya spouse itu yang bisa dorong dia. Kalau bisa dorong lebih kencang lagi gitu ya. Ya, Anda punya anak. Gue punya anak 3. Wah, cari gara-gara. Kalau saya ketemu agent saya, anak berapa? 3. Wah, kamu pasti jadi top agent. Kok Bapak tahu sih? Iya, anak lu 3, bini lu 1 lagi. Waduh, 4 yang ngejar-ngejar lu ya. Jadi sebenarnya itu satu, expectation kita harus penting. Tadi mengenai inovasi, Pak. Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, dia pernah ngomong satu kata yang luar biasa. Saya ingat sekali, dia bilang begini. Semua orang bisa mencuri ide Anda. Jujur, kadang-kadang kita punya ide kan, wah punya ide ini, punya ide. Tiba-tiba besok ada orang udah nyontek ide kita. Iya kan ya? Waduh, itu orang nyontek ide kita.
Oleh sebab itu kata-katanya, semua orang bisa mencuri ide Anda. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mencuri tindakan Anda. Anda ngerti maksud saya nggak? Ide kita bisa dicuri orang, diduplikasi, dibuat lebih bagus, iya. Tapi mereka nggak bisa nyuri tindakan Anda. Oleh sebab itu Anda jangan tidur dengan ide-ide Anda mesti bangun ya. Inovasi yang paling menarik sekarang di dalam dunia saya adalah saya belajar dari salah satu pemegang franchise era yang di Singapura, namanya Mr. Harry Chua. Ini orang pintarnya minta ampun, kaya minta ampun ya. Very flamboyant ya. Dia punya rumah di atas bukit di Singapura, naiknya Lamborghini dan segala ya. Dan orang ini selalu mempunyai akal untuk bisa maju dalam berinovasi. Dia ambil contoh begini. Dulu dia yang punya, kalau Anda pernah dengar, ada satu perusahaan Amerika namanya semacam Wells Fargo. Ya, kalau ada perusahaan bank di Amerika namanya Wells Fargo, dan dia ngambil brand franchise Wells Fargo ke Singapura, dan dia pakai Wells Fargo itu sebagai bank untuk transfer uang. Karena banyak TKI Indonesia yang kerja di Singapura, mereka tuh kalau kirim duit kan susah. Nah, dia punya Wells Fargo. Wells Fargo ini yang bantu transfer, dia dapat komisi 3%. Nah, yang paling dia pernah cerita yang saya nggak pernah lupa, pada satu hari ada kejadian orang Indonesia, money changer, ya, berkeliaran di Singapura, tiba-tiba dirampok, ditembak di depan siang bolong begitu. Dan orang takut banget. Ternyata orang Indonesia ini kerjanya ambil koleksi uang-uang TKI, kemudian bawa ke Batam, kemudian transfer. Anda bisa bayangin ya? Ini udah 15-20 years ago. Zaman dulu orang pindahin duit, nggak secanggih sekarang. Jadi begitu kejadian itu heboh di Singapura, hari itu juga Harry Chua pasang iklan di Straits Times bahwa dia mempunyai Wells Fargo, di mana you nggak usah kayak begini nih, cara kirim uang itu pakai wiring aja, pakai sistem kita, komisinya kecil kok. Dan khusus bagi Anda yang belum pernah jadi nasabah, 1 bulan pertama sekarang ongkos kirimnya gratis. Wah, langsung serbu orang, rame minta ampun. Jadi ini orang pinter. Dia juga yang punya chain, dia ambil dari Hong Kong namanya Tim Ho Wan. Dia juga punya Tim Ho Wan, di mana orang ngantri panjang. Jadi orang ini ngajar saya begini, Dar, setiap kali ada masalah dan krisis, you mesti gunakan masalah krisis itu untuk kepentingan you. Nah, saya nggak pernah lupa dia ngomong gitu. Dan apa yang saya lakukan adalah COVID. COVID menakutkan, setuju nggak? Kemudian saya webinar di Asia Pasifik, kemudian dari Singapura lagi yang punya ide begini. Saya kaget sekali, dia bilang, kita menawarkan kepada agen kita, jika sampai mereka kena COVID-19, masa karantina 14 hari, kita taruh di Hotel Shangri-La. Saya bilang, what? Agent property, bukan karyawan you, 14 hari, you taruh dia di Shangri-La, dan you kasih dia makan, 14 hari. Saya bilang, boleh nggak saya juga ikutan kena COVID? Saya bilang begitu ya. Tapi ketika dia cerita itu, selesai webinar, dari Jepang semua bilang, wah ini nggak mungkin bisa dilakukan di negara kita. Oh, ini nggak mungkin dilakukan di negara kita. Hari itu saya tidur, kemudian saya ingat Harry Chua ini, kemudian saya bilang, ini bisa dilakukan di negara kita. Oleh sebab itu, besok saya keluarin program di Era waktu itu, bahwa kalau ada marketing aktif, artinya dia closing minimum 1 unit tahun ini, kalau sampai dia kena COVID, 2 minggu, 14 hari saya akan tanggung makanannya. Ini nggak ada orang mau pikirin loh. Kalau dia masuk rumah sakit, saya keluarin uang 5 juta. Dan kalau dia sampai meninggal, saya keluarin uang 10 juta untuk orang ini. Kemudian saya mulai hitung nih, kayaknya yang kena di Indonesia ini nggak banyak ya. Nggak banyak, kan agent saya ribuan nih. Saya lihat kayaknya nggak banyak nih. Saya mulai hitung-hitung, saya berani nih. Nah, ketika saya hitung cepat, nah makanya saya bilang, kalau kita mau sukses zaman sekarang nih, kita mesti cepat. Kalau lambat kan orang lain sudah duluan. Saya keluarin program itu, dan Anda tahu apa yang saya dapat? Saya dapat empati dari saya punya sales dan kantor-kantor. Ada yang nangis telepon saya, Pak Darmadi, saya nggak sangka Pak Darmadi mikirin kita. Kemudian saya jelasin, Anda tahu uangnya dari mana? Bisnis lagi susah, bisnis drop 30%. Uangnya dari mana? Saya, manajemen sampai bawah, kita potong gaji kita. Kita potong gaji kita hanya untuk nyumbangin untuk yang kena COVID. Nah, saya kasih tahu, when you can touch people heart, ini seperti kayak recurring income. You touch people heart, you nggak usah tungguin dia. Karena banyak kompetitor saya suka komplain, Pak, agent saya seneng nyolong, Pak. Wah iya, itu susah, Pak, kalau orang nyolong gitu ya. But when you touch people heart, and they feel it, that you care, they will be with you forever. Saya tidak pernah lupa cerita dari jenderalnya Amerika, jenderal saya lupa namanya, bukan Schwarzkopf, satu lagi jenderalnya. Dia waktu menjadi jenderal muda, dia itu dia membantu Presiden Ronald Reagan untuk membuat desain tentara Amerika di mana saja. Nah, satu hari dia sangat agresif. Dia menempatkan beberapa armada perang Amerika itu di Kepulauan Asia, dan ada insiden di mana terjadi pemerkosaan di Jepang ya.
itu tentara Amerika do something wrong dan orang-orang di Jepang pada marah semua. Dan akhirnya Presiden Reagan itu diomelin abis sama orang gitu. Padahal ini idenya si jenderal muda ini. Nah, ketika press conference, wartawan nanya kepada Ronald Reagan, apakah ini ide Anda? Tanpa berhenti langsung dia ngomong, saya bertanggung jawab. Nah, ketika dia ngomong begitu, ya, itu jenderal muda itu melihat dia dan menangis. Dia bilang begini, saya tidak kenal ini presiden siapa, tapi seumur hidup saya akan ikut dia dan akan melayani dia sampai dia mati. Dan saya pikir memenangkan orang punya hati itu penting sekali. That's why developer ya, yang paling penting adalah trust. Kita mesti bisa deliver apa yang kita janji, itu satu dulu ya. Kita mesti deliver apa yang bisa kita janji. Dan kita harus berani untuk lebih rugi dibandingkan orang yang kita deal. Ya, itu satu hal yang paling penting. Kalau kita jadi orang besar, kalau kita jadi leader, kita mesti berkorban lebih dari orang yang kita pimpin. Jadi seperti sama dengan tadi yang saya katakan, bisnis juga seperti begitu. Kalau bisnis itu kita lihat dalam kondisi seperti begini, bisnis cepat-cepat mikirin kepada customer-nya apa yang bisa dibantu. Saya rasa relationship itu tetap intact. Dan ketika kondisi COVID kembali lagi, kita juga bisa kembali. Seperti hari ini kita ada webinar seperti begini. Ini kan sebenarnya developer ingin memberikan semangat kepada agent-agent properti, ingin juga menguatkan teman-teman mungkin yang sudah beli, ya kondisi kedepannya seperti apa, ingin memberikan peluang juga. Nah, ini saatnya untuk kita masuk. Nah, saya senang sekali kenapa saya bisa ada hari ini. Di zaman sekarang ada kata yang namanya kolaborasi. Saya bisa ada di sini dan bisa melakukan ini semua dalam kondisi COVID ini. Dan saya yakin kolaborasi ini akan bisa menjadi sebuah nilai jual yang luar biasa. Kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa networking dengan orang, dan kita belajar. Saya kasih satu tips inovasi lagi, Pak, yang saya barusan lakukan. Ternyata sekarang banyak orang mau jual properti, tetapi susah nyari pembeli. Setuju nggak? Agent properti di Makassar juga sama. Saya barusan bentuk webinar khusus setiap minggu, umpama begini. Saya kumpulin sekitar 70 agent properti di Jakarta Selatan. Setiap minggu mereka webinar, mereka ketemu tukar-tukar listing di dalam webinar, dalam bentuk video. Jadi masing-masing hanya boleh presentasi satu listing 1 menit. Jadi 70 orang itu presentasi listing yang paling hotnya. Kemudian kita minta mereka berkolaborasi. Dan itu saya pakai wadah saya dan any broker bisa masuk. Nah, ini orang kaget lihat saya. Pak Darmadi kan era, kenapa dibuka untuk yang lain? Saya nggak ada masalah. Karena saya tahu zaman sekarang ini kita nggak bisa zaman tertutup. Anda lihat kenapa China nggak maju? Karena dia tutup, dia proteksi. Begitu dia buka, luar biasa China. Zaman sekarang kita tuh, poin saya mengatakan, tidak ada ilmu yang orang lain tidak tahu. Semua orang juga tahu. Tapi make sure Anda yang bagiin ilmu itu. Sehingga orang juga bisa mendapatkan positif dari Anda. Mungkin itu dulu Pak Reagan, saya balikin lagi. Ya, terima kasih Pak Darmadi. Ini luar biasa. Oke, saya kembali ke Pak Antoni. Pak Antoni sebagai seorang CEO sebuah property developer, saya ingin nanya 2 hal. Pertama adalah mengenai apa pengaruh COVID terhadap dunia properti saat ini. Lalu berikutnya adalah kembali lagi, setelah COVID ini selesai, akan menjadi sesuatu kondisi yang namanya the new normal. Nah, itu seperti apa kondisinya yang akan kita lihat sebagai the new normal, Pak? 2 pertanyaan tadi itu, Pak. Oke. Mungkin saya bicara dari sisi itu ya, apa namanya, tadi kan kita bicara sekarang kondisinya bagaimana ya, jadi temporer, dan setelah kita melalui masa-masa temporer ini bagaimana. Mungkin saya share sedikit dari apa sih root cause daripada krisis ini ya. Root cause daripada krisis ini adalah penyakit. Nah, namun penyakit ini sebenarnya bukan pertama kali. Ini bukan penyakit viral pertama kali yang memang bukan viral, virus ini ya. Kita bicara ada SARS 1, SARS 2, SARS 3, SARS 4. Kita sempat ada H1N1, H5N1, H7N9. Jadi ini kasar-kasar itu kayak Android update. Memang sudah di tiap 2 tahun tuh ada. Cuman kadang-kadang update-nya ada yang lebih signifikan, ada update-nya nggak signifikan. Nah, cuman kebetulan di sini adalah cross section di antara viral dan tidak viral gitu. Viralnya tuh cukup orang bilang tuh R3 ya, jadi rate of growth itu seminggu 3 bisa infeksi 3 orang gitu. Nah, ini yang saya sedikit share untuk kita sebagai masing-masing pegawai dan individu ya. Kita ini sekarang ini kalau saya berpikir simple. What is life going to be like pre-vaccine and what is life going to be like post-vaccine menurut saya. Karena kembali sebenarnya, this is not the first time we've dealt it. It's just that this point is very viral dan vaksinnya belum ada. Kira-kira gitu ya. Kalau kita bicara vaksin itu berapa lama sih? Semuanya menurut pendapat saya adalah kira-kira mengatakan 12 sampai 18 bulan dari sekarang.
Yang bisa memitigasi bagaimana kondisi secara makro antara sampai nanti vaksin ditemukan adalah curative treatment. Jadi kita bedakan dua ya. Satu adalah vaksin, di mana itu ada preventif. Jadi semua orang yang nggak sakit orang yang nggak pernah sakit jadi nggak sakit, dan orang yang sudah sakit bisa ditreat. The reality of the situation, kenapa kita sebagai individu merasa begitu banyak kepanikan ya, meskipun kita bicara, ya, bukannya saya dengan any disrespect untuk itunya challenge ya. Memang kan the fatality rate adalah 3% ke bawah sebenarnya. Nah, tapi karena kita ini dalam masa-masa peak crisis. Kita ini di bulan Mei, Juni, adalah melalui masa-masa peak crisis. Dan di masa-masa ini belum ada curative treatment secara internasional global yang cukup efektif. Si Trump sempat bilang ada hyperchloroquine apa segala macam, tapi itu tidak bisa di-prove juga. Dan vaksin belum ada. Nah, namun saya tantang kalian sedikit-sedikit berpikir, kalau vaksin sudah ditemukan, dan curative treatment sudah ditemukan 6-9 bulan ke depan, seberapa panik saya akan menjadi, seberapa panik saya sih sekarang, dan seberapa tenang saya sekarang, sebenarnya gitu ya. Jadi itu sekarang kita banyak hasil reaksi yang kita keluar sekarang ini, karena kita sekarang lagi dark in the side of the tunnel, and we don't see yet the light at the end of the tunnel. But you know that the light will come, gitu. And just make sure you don't get it until you see the light, gitu ya. Nah, jadi sekarang saya lakukan, jadi saya nggak berpikir dari secara mana yang temporer, mana yang long term. Saya berpikir dari sebelum kita melihat light sama setelah kita lihat. Sebelum kita melihat light, memang sekarang the only defense we have for this COVID is only two: social distancing and contact tracing. Itu aja. That's the reality of it. Nah, karena kita belum ada solusi, makanya kita begitu banyak reaksi-reaksi yang kita juga belum tahu gitu, efektif apa tidak. Yang bisa kita ketahui per titik sekarang ini adalah secara global stimulus, kita jangan pusingin apa yang kita terima di WhatsApp. Di WhatsApp itu begitu panik, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif. Kita lihat institusi-institusi besar dunia bagaimana mereka bereaksi. The reality of the situation is seluruh negara besar di dunia ini sekarang mereaksikan coronavirus ini seperti kita ini lagi perang dunia ketiga. Negara Jepang menyisihkan dan merencanakan 20% dari PDB-nya untuk stimulus negaranya. Negara Amerika sudah meng-approve 10% dari PDB-nya untuk stimulus ini, dan akan dinaikkan ke 20%. Bayangkan, 20% dari ekonomi Amerika mau dijadikan dikerahkan menjadi stimulus untuk membantu subsidi dan lain-lain. Jadi ini kita bisa ketahui ini adalah kondisi yang sangat serius. Nah, dampak ke propertinya apa? Unfortunately, memang temporary menurut pendapat saya, 80% of the sectors out there will be very impacted. Saya kemarin bicara dengan Pak James Riyadi. Pak James Riyadi, rumah sakit aja, kamu pikir baik, rumah sakit itu jadi juga turun omsetnya 60%. Kenapa? Karena 80% dari omset mereka itu bukan hanya pengurusan BPJS begini. 80% dari omset mereka itu datang dari elective treatment seperti operasi kanker, seperti operasi jantung yang sekarang jadi menghilang. Gitu. Nah, jadi kita bicara semua sektor sekarang memang sedang terpukul. Nah, sekarang kita tinggal bicara, saya nggak terlalu muluk-muluk. Kita sekarang di sini saya nggak ada magic pill yang bisa mengatakan kita akan ada solusi yang property developer satu-satunya ada solusi begini, nggak. Saya cuma bisa mengatakan cash burn saya lebih kecil dari properti lain dan tabung oksigen saya lebih besar. Ini seperti orang suka ada bercanda gini. Wah, gila, ini kita di hutan, tiba-tiba ketemu macan gitu misalnya. Lari kita nggak ada gunanya lari. Loh, saya nggak perlu lari lebih cepat dari macan, saya cuma perlu lari lebih cepat dari kamu, gitu. Nah, itu jadi, that's the reality of it. Nah, kalau kita tanyakan oksigen tanknya berapa lama, saya mengasumsi 12-18 bulan, oksigen tanknya akan menurut pertanyaan cukup. Nah, kembali untuk properti, kita sekarang makro properti ya. The reality of the situation ini sekarang, di kondisi-kondisi seperti sekarang ini, komitmen menjadi sangat penting sekali. Bukan hanya show of commitment, tapi proof of commitment. Proof of commitment menjadi sangat penting karena saya yakin perusahaan yang sehat pun langsung ditanya, kamu jadi deliver nggak, gitu kan? Nah ini menjadi testing juga ya, karena ini memang sulit juga, karena kita bisa katakan ya saya kalau misalnya Pak Darmadi saya, kamu bangun nggak? Masa saya tanya balik, ya kamunya bisa jualan nggak buat saya, gitu kan nggak juga. Jadi itu posisinya, jadi ini bukan chicken or egg. Ini sudah saya tahu jawabannya adalah telur, gitu. Kenapa? Karena dinosaurus sudah laying eggs way before chicken evolve, gitu ya. Jadi sama, developer yang harus kasih proof, gitu. Kenyataannya dari the reality of it. Saya nggak bisa nungguin chicken. Saya tahu di tangan saya ada telur. Saya bisa kontrol telur. Saya pegang kontrol telurnya gitu. Dan harap bisa rekan-rekan yang bisa membawa ayam bisa membantu, gitu kan.
Nah, jadi disinilah contoh semua construction yang sedang dilakukan untuk INPP, kita komit kita lakukan semuanya. Kebetulan karena kita sedang dalam posisi yang baik. Saya tidak mengatakan saya lebih baik dari yang lain. Kalau misalnya saya juga dalam posisi seperti ada beberapa yang lebih terpressure, saya juga akan mengalami dilema yang sama. Saya hanya bisa mengatakan, ya puji Tuhan selama ini kita juga seperti pacut, kenapa nggak grow lebih cepat ya? Tapi ini kenyataannya ada kebetulan juga lagi krisis begini, jadi kita dalam posisi yang cukup baik gitu. Dan saya nggak ada rumus super magic box yang bilang, oh saya punya ini pasti begini, yang lain nggak ada gitu, nggak ada. Seperti bilang, ya, di dunia properti ide itu everybody's already tried it gitu. It's just your execution. You can steal my idea, you cannot steal my execution. That's true. Jadi that is the only thing that we will focus on. What we already promise to the market, we will honor. Kebetulan karena kita juga mengetahui di masa-masa beberapa tahun terakhir di dunia properti yang memang sedang sulit ini, 3 hal saya katakan ya. Kita ada krisis makro. Secara makro, buying power memang dalam 3-4 tahun terakhir ini bimbang menurut pendapat saya. Dibilang kuat enggak, dibilang lemah juga enggak. Tapi ada lagi krisis yang lebih unik di dunia properti, yaitu krisis of confidence. Karena kadang-kadang kita investasi dan spending itu it's not driven by kadang-kadang ekonomi, but it's actually confidence. Indonesia punya consumption rate is quite high because actually Indonesia somehow, some way, meskipun ekonominya cukup baik, tapi not the best in Asia. Tapi we are the most positive. Kalau kita dibikin ada confidence itu ya, testing survey ya, Indonesia is one of the most positive. Ya memang mungkin kita nature-nya orang happy go lucky gitu. Makanya disitulah betapa pentingnya. We have to prove, to show, to give people a reason to be confident in us. Gitu. Nah itu menjadi amat sangat penting, dan strateginya adalah di sini ya jelas kita bilang apa yang sudah kita komit tetap kita harus temuin. Karena itu sudah menjadi masalah even before COVID, seperti saya katakan. Apalagi kalau COVID gitu. Kalau saya bisa honor apa yang seperti ini, wah itu udah luar biasa deh. Itu udah itu. Nah, ya udah itu maksud saya. Jadi yang menjadi new normal itu selama masa-masa krisis ini sebelum vaksin dengan segala kegelapan ini, saya honor, kita semua komitmen kita honor. Tapi apa yang terjadi setelahnya? New normal itu menurut pendapat saya pasti ada hal yang kita punya awareness terhadap health, obviously is much higher now. Travel industry menurut pendapat saya juga sekarang pasti akan jauh lebih peduli terhadap hal-hal yang nature-nya lebih health conscious ya. Dan juga sekarang saya berpikir ya, saya baru nyadar sekarang, kalau saya tinggal di apartemennya 20 square meter, sengsara saya ya, 14 hari di rumah gitu. Nah itu mungkin Pak Regan masih cocok nih, pas kebetulan apartemen kita besar-besar, jadi seenggaknya kalau ketangkep sebulan 2 bulan sama istri, jadi masih langgeng gitu ya. Nggak keluar kamar, istri lagi masak. Masuk kamar, istri lagi di kamar mandi atau gimana gitu ya. Ini itu makanya kita juga itu. Jadi menurut pendapat saya tadi poin saya adalah kita tahu our tendency to overreact sekarang ini karena bukan hanya kita di dalam hitam yang kelam, tapi kita belum lihat lampu ke depan. Kita belum lihat light di depan, tapi that will come. Nah, jadi I always as a leader also try to settle up mana sih nih yang sebenarnya kita overreacting, mana yang sebenarnya kita proper preparation gitu. Jadi ya itu memang perlu sedikit elevasi perspektif dan memang banyak diskusi dengan pemikir-pemikir seperti Pak Darmadi gitu supaya perspektif kita berbeda. Look, at the end of the day, business and life is a team sport. There is no one single person, no single leader has such a brilliance or all the answers in his mind. Dan at the end of the day, seperti saya bilang, ini orang, saya dulu baca buku namanya Guns, Germs, and Steel, dia bilang ya. Penemuan api itu bagaimana api itu bisa ditemukan itu bukan berarti ada orang dulu yang homo sapien yang masih belum bisa tiba-tiba dia invent api di sini, invent api di sana, invent api sih enggak. Api itu enggak di-invent. 99% dari penemuan api itu adalah di-adapt. Satu orang figure out how to turn on it, and everybody learn how to do it. Sama gitu. Jadi kita di sini justru harus membuka wawasan, kita justru banyak diskusi, banyak melakukan webinar, banyak join webinar, dan kita harus tune out the noise gitu. Nah, itu sih saya share gitu aja. Agree sekali. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Antoni. Kebetulan juga saya ingin sampaikan juga bahwa hari ini kita ada 200 lebih para peserta tergabung mulai dari Jakarta, Surabaya, Makassar. Jadi boleh dibilang hari ini kita lintas pulau juga yang bergabung di webinar ini. Jadi saya ingin pertanyaan berikutnya saya ingin tanyakan kepada Pak Darmadi. Pak Darmadi mungkin bisa melihat bahwa 2 komponen besar dari industri properti. Pertama adalah developer
dan kedua adalah agent property. Kira-kira bagaimana agar mereka bisa dapat terus-menerus membangun sinergi, Pak Darmadi? Iya. Oke, saya mungkin ada cerita, saya suka bicara di mungkin industri seperti banking ya. Dan mereka cerita kalau di banking itu ada departemen yang namanya funding, ada yang namanya lending gitu ya. Nah, biasanya yang ujung tombak itu sales-sales yang pokoknya gua lepasin duit nih, kasih pinjem orang duit. Dan kadang-kadang orang gila pun dikasih gitu, dan itu berbahaya untuk bank gitu. Nah, kemudian dia selalu nyari orang yang ngerem. Nah, orang yang ngerem dengan orang yang ngegas ini berantem terus gitu. Ya, kita setuju ya. Orang sales gitu kan maunya, orang sales dengan accounting finance pasti berantem terus nih. Udah kasih komisi, kasih diskonnya gedein supaya laku gitu ya. Tapi orang finance bilang, oh ini duit gua nggak bayar, cash flow bisa kacau, ini kamu enak aja gitu ya. Nah, saya selalu pikir tuh, akhirnya tuh ada cerita satu bank, dia cerita akhirnya orang yang paling vokal di bagian selling, itu dia diangkat di bagian fundingnya gitu ya. Jadi supaya dia sekarang tahu, lu di sini baru lu tahu betapa susahnya lu gitu ya. Kadang-kadang artinya gini, developer tuh kalau mau ngerti nature dari agent, mereka harus walk in the agent shoe gitu ya. Ya, kita mesti bisa di dalam sepatunya agent. Kita mesti ngerti kondisi agent nih dalam kondisi apa yang kita bisa buat gitu ya. Nah, of course lah, kalau saya bilang gimmick-gimmicknya nanti pasti developer juga udah banyak caranya. Ambil contoh, biasanya begini nih, yang suka dikeluhkan sama agent biasanya gitu ya. Waduh, komisinya lama keluarnya. Nah, mungkin dari COVID ini mungkin developer pikir, iya ya, komisi lama keluarnya ya. Gimana caranya ya supaya step by step-nya itu bisa dikeluarin dikit supaya nih agent bisa hidup, karena agent sekarang banyak yang nggak hidup, apalagi yang hidupnya dari primary market, mungkin komisinya tambah ditarik panjang sama developer lain. Nah, mungkin ini kesempatan developer untuk bilang, oke, kalau punya kita nih tahun ini kalau bisa jual cepat nih keluarnya nih. Ya, itu mungkin satu udah ngerti mereka gitu ya. Kedua juga, kita jangan pernah anggap semua orang tuh pintar, ya kan ya. Kadang-kadang kita kumpulin agent, kita ngoceh gitu, habis itu bubar. Kita nunggu, wah mudah-mudahan mereka jualan. Wah mudah-mudahan mereka jualan. Jujur itu kadang-kadang dalam kondisi seperti begini ini bahaya. Karena agent itu punya sirkuit di otak itu sederhana. Kalau produk gampang jual, dia jual. Begitu produk susah jual, dia kabur. Biasanya begitu ya. Ya, bukan di sini ya, nggak ada agent-agent yang di sini yang saya ngomong ya. Nggak ada yang ngaku soalnya ya. Ya. Jadi kalau agent tuh kerjanya, wah kalau gampang jual nih, gampang. Tapi saya kasih tahu sama agent, you kalau jual properti yang gampang, percaya saya, pasti komisinya kecil. Iya kan? Karena gampang jual. Developer bilang, gue nggak butuh lu. Ya kan? Gue nyari orang lain. Sama aja kalau Anda jadi sales, jualan McDonald, Anda gajinya pasti UMR. Karena yang dijual bukan Anda, yang dijual McDonald-nya gitu kan ya. Anda nggak ada siapa-siapanya. Tapi kalau Anda jual barang-barang mewah dan Anda memang terkenal, network Anda percaya sama Anda, wah Anda punya komisi pasti gede. Oleh sebab itu ada plus minus untuk Anda, teman-teman. Ya. Dan saya ngelihatnya, properti Anda yang di Makassar ini yang menarik adalah, ini kan sebenarnya kelasnya itu kayak high ya. Saya nggak berani bilang medium high. Bahkan saya mungkin agak high itu ya. Mungkin Anda, dan kebanyakan orang yang beli properti untuk kelas high itu, mereka mungkin ada kemungkinan pakainya. Kalau mereka hanya sekedar invest atau mau disewain, mungkin mereka nyari yang mass market lah ya, 1M, 1,5M gitu. Tapi kalau umpama yang udah tinggi kelasnya, mereka pasti beli karena mau make. Nah, ini bagus sekali. Dalam kondisi COVID seperti begini kan, banyak hal yang harus dipikirkan. Mungkin karena INPP ini bergerak di bidang hotel gitu ya, mungkin servis orang terhadap orang, bagaimana kalau masuk tangannya di ini, disemprot, itu mungkin kalian udah punya SOP yang lebih bagus dibandingin developer yang hanya kasih management building, biasanya begitu ya. Jadi ada plus poinnya gitu. Dan kemudian saya ngelihat Anda bisa menjualnya juga, karena kalau nggak salah nih apartemen Anda ada dempet juga atau sebagian untuk hotel ya. Ada hotel Hyatt ya kalau nggak salah ya Pak ya. Hotel Hyatt, betul. Bayangin Anda bilang dengan kelasnya Hyatt, Anda akan terprotek dari segi makanannya, kesehatannya, dan segalanya. Nah, itu yang harus Anda jual. Saya selalu ngomong sama agent, ingat satu kata. Kalian dikasih developer 19 keuntungan membeli propertinya. Tetapi memang ada satu kelemahannya. Tapi yang Anda fokus yang mana coba? Kalau 19 keuntungannya, satu kelemahannya. Agent fokus yang mana? Yang kelemahannya, Pak ini Pak, mereka nggak mau beli karena ini. Nah, saya bilang itu agent itu salah. Ya, dia mesti fokus kelebihannya. Jadi kalau orang ngomong, Pak, saya mau beli rumah Bapak nih. Ya, tapi harganya mahal. Tapi kan kamu suka rumah saya, lokasinya. Iya, tapi harganya mahal. Tapi tamannya kamu suka juga tadi. Iya, tapi harganya mahal. Tapi kan kamu seneng desainnya. Ya, akhirnya belilah orang ya. Jadi kalau kita jadi orang bisa menunjukkan lebih banyak benefitnya dibandingkan kekurangannya, orang tuh secara logikal bilang, ya, gue beli ini 19 benefit. Ya, ada satu kurang. Ya, nggak apa-apa. Masih 19 yang menang. Jadi
agent itu harus berpikir positif. Tadi Pak Antoni tadi ngomong mengenai kata attitude. Kalau Anda lihat di pesawat, kata attitude itu sebenarnya menentukan kemiringan pesawat. Itu attitude itu ya. Kalau altitude kan ketinggian. Kalau attitude itu kemiringan. Anda bayangin kalau Anda punya nasib kesuksesan Anda, attitude Anda positif, ya Anda punya sukses naik. Tapi kalau attitude Anda negatif, Anda nyungsep begitu ya. Jadi mau nggak mau kembali ke kita, lihat keadaan yang saya tadi cerita mengenai ada teman di Singapura itu, setiap masalah itu pasti ada tuh lubang untuk kesempatan. Nah, Anda mesti rajin, mikir baik-baik karena kesempatan itu selalu ada. Tidak semua orang bisa lihat. Seperti tadi kata FedEx tadi, tidak semua orang bisa lihat tanda panah itu. Anda mesti butuh waktu mikir sebentar, dengar dari orang lain, belajar dari orang lain, kemudian bongkar lagi, ciptakan yang baru, dan di situ orang-orang hebat itu menjadi hebat itu karena begitu. Saya kasih tahu, ambil contoh. Anda tahu Facebook, pendiri Facebook itu sebenarnya Mark Zuckerberg waktu buat awalnya Facebook, dia sebenarnya iseng, dia pengen pacaran dengan cewek-cewek di kampus Harvard ya. Karena mungkin Harvard kan cewek-ceweknya nerd semua gitu ya, nggak mau ini. Nah, dia tahu si A tinggal sini, dorm yang ini, si B. Jadi 40 orang itu dia pengen chit-chat. Tetapi ide awalnya dia yang hanya sekadar begitu, tiba-tiba meledak menjadi ide yang luar biasa. Sampai saat ini kita nggak bisa hidup tanpa Facebook. Jadi, Anda jangan mengecilkan ide yang kecil. Ide ini nggak ada gunanya. Ini ide nggak bagus. Karena ide yang bagus itu nanti akan terjadi ketika versi ke-200-nya. Ambil contoh Netflix. Penemuan Netflix itu bukan karena tiba-tiba langsung datang seperti kita nonton sekarang ini Netflix gitu ya. Tetapi itu dari awal mula ide yang dia kena denda, tidak bisa balikin videonya ke Blockbuster, dia kena denda $40. Dia bilang, kenapa nggak ada alat untuk bisa masukin videonya kemudian kirim. Ini itu dari ide yang sangat sederhana, tetapi kepada versi 200-nya udah menjadi seperti sekarang. Jadi jangan nganggap remeh ide-ide yang sederhana, seperti tadi penemuan api dan segalanya, karena dengan penemuan yang kecil itu bisa mengubah landscape dunia ini. Demikian juga dengan COVID. Perubahan dari COVID ini juga akan merubah semua landscape yang ada di dunia saat ini. Saya ngomong dengan satu lagi mengenai teman-teman agent property. Anda bilang, Pak, well, people don't want to buy property during this time. Oke, I tell you. Kalau saya bisa bawa Anda 15 tahun terakhir, umpama tahun 2005, menurut Anda kalau Anda kesempatan saya minta Anda balik, menurut Anda mau beli properti nggak pada tahun 2005? Mungkin Anda bilang apa? Saya mau, Pak. Kenapa? Harganya naik, Pak. Setuju. Sama. Kalau saya bawa Anda 15 tahun ke depan, orang yang 15 tahun ke depan, saya suruh mereka balik sekarang ke titik kita ini, dia pasti mau beli properti. Kenapa? Karena properti naik. Anda tanya, Pak Darmadi tahu dari mana? Very simple. Lihat tren. Ya, di Singapura itu, saya sudah ada datanya di Singapura punya tren properti dari tahun 80 sampai sekarang. Dia naik, dia turun, tetapi threshold itu selalu, walaupun turun, dia thresholdnya tetap naik, tetap naik. Jadi selalu begini, memang ada fase-fase di mana dia turun, tetapi tidak pernah turun sampai bottom yang lebih bottom dari sebelumnya. Properti seperti begitu, ya. Jadi katakan kepada Anda punya customer, this is the time developer sangat bisa terbuka untuk mendengar kalau ada opsi-opsi yang lain, mungkin Anda mau kasih, developer akan sangat bantu dalam hal ini, ya. Dan sebenarnya developer juga punya tugas sebenarnya dengan agent itu mendengar agent itu maunya apa. Ya, kadang-kadang developer bilang, Pak, kalau kita dengar agent maunya apa, Pak? Mereka mau banyak banget. Iya, memang begitulah, Pak. Manusia, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga, tapi yang penting kita gini nih, kita nggak bisa melakukan apa yang mereka mau semuanya, tapi at least ada 1-2 yang kita bisa lakukan. Itu mungkin bisa memperlihatkan bahwa developer tuh connect dengan agent gitu, Pak. Nah, sekarang juga nih, Pak, dalam kondisi sulit, Bapak sudah tahu yang mana agent-agent yang memang masih fight untuk produk Bapak. Nggak semua loh, Pak. Nah, Bapak mesti berikan attention lah kepada mereka. Karena dalam kondisi seperti begini, mereka masih fokus gitu, Pak. Nah, ini adalah salah satu pelannya yang saya ingin sampaikan ke Pak Antoni juga nih. Ini yang sempat saya lemparkan ke dalam e-poster pada saat saya blast ke teman-teman peserta. Yaitu adalah bagaimana strategi INPP dalam menggarap dan meluncurkan sebuah proyek. Mungkin teman-teman juga pengen belajar, Pak. Oke. Mungkin ini seru. Saya share apa yang sama seperti apa yang dulu kita lakukan, karena kebetulan kan kita kalau bicara kita project properti kan kita baru 2 ya. Namun kalau saya sedikit tarik garis lebih panjang ke belakang, mungkin karena kultur dan mindset daripada developer INPP ini dan juga tipe aset yang kami bangun ya. Kita nggak pernah, there is no such thing as a quick buck for us. There is no such thing as a quick buck. Jadi dulu kan kita tahu ya semuanya kalau misalnya kita tuh berkembang seperti saya tadi pernah sentuh juga kan tadi katakan. Saya untuk bangun hotel,
setiap dolar yang saya drop sekarang, saya nggak ada harapan ngelihat uang itu kembali ke 7-8 tahun, sampai 7-8 tahun nanti. Gitu. Itu pun saya udah bilang terima kasih. Gitu. Orang bilang ban-ban kamsia, gitu kan. Nah, kalau sama dengan mall, kira-kira demikian. Jadi kita ini benar-benar, dan semua aset yang kita miliki itu, kita sayang, kayak Plaza, udah 30 tahun masih kinclong gitu ya. Sekarang lagi properti lagi krisis, malahan kita sekarang fasadnya kita kalau kalian lihat, mungkin 2 bulan lalu nggak ada Grand Hyatt, namanya Hyatt doang karena Grand-nya lagi dicopot. Karena kita lagi betulin fasadnya diganti yang marmer udah 30 tahun, sekarang kita protolin, kita jadi Chevron style dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kembali kulturnya berbeda. Kita melihat aset itu bukan sebagai financial product ya. Kita sebagai aset itu sebagai kita tuh mau ada satu presence ya, supaya setiap kali kita katakan kita we are proud of everything that we do gitu. Kebetulan juga karena ini juga perusahaan yang memang yes it's a publicly listed company tapi it's closely family held. Jadi it's the values of the founder itu it's like that gitu. Dia bilang, I don't need to be the largest. He never has any ambition to be the largest gitu. Tapi the view that he has, he wants quality gitu. Nah itu simple spiritnya gitu. Nah dan everywhere we are, buat kita rumusnya simple. Kalau kamu mau lebih cukup high end, lebih unik, setiap kali kamu dilakukan di mana? Tantangannya adalah you have to build the smallest development there. Dia bilang. Saya kasih contoh. Plaza Indonesia is actually the smallest Grade A mall in Jakarta. Plaza Indonesia itu secara mall itu cuma 60.000 net leasable area. Kita bandingkan seperti Pakuwon Malls dan Grand Indonesia yang size-nya 120.000 per mall, ya GI, Kokas, Gandaria itu 120.000. Jadi Plaza itu 60.000. Kita lihat Pacific Place di Jakarta. Cuma itu 75.000, jadi lebih besar. Senayan City kira-kira 85-90.000. Plaza Senayan juga kira-kira 70.000. Jadi we are actually the smallest one there. Gitu. Jadi sama seperti waktu Pak Regen sempat launching waktu kita masuk ke Batam, misalnya cerita, semua orang bangun multi tower, kita bangun single tower, the smallest development in Batam, saya bisa yakinkan waktu itu, 300 unit doang. Sama, kita lakukan di Makassar ini juga sama. We are also the smallest property developer in Makassar now. Hopefully you also see it's also the strongest concept, one of the strongest concepts gitu. Karena padat, simple. Karena kita juga tahu, volume di market ini, dan pembeli-pembeli yang bisa membeli produk seperti ini, tidak mau volume. Gitu. Kita hanya 231, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 31 lantai. Kebetulan semuanya angkanya 31, nggak sengaja nih Pak Darmadi. Ini kesana disengaja, enggak. Ternyata semuanya kebetulan begitu. Kita lagi tuh, loh, kok ini nggak jadi unitnya 231 unit gitu. Jadi angkanya gampang tuh, 31 Jalan Jenderal Sudirman nomor 31, 31 lantai, 231 unit tuh. Nah, jadi kita juga the smallest development there. Nggak ada apartemen yang launching lebih kecil dari kita, ataupun development property yang launching lebih kecil dari kita gitu. Namun ya, kalau menurut pendapat saya, dengan ya kembali ya, ini seberapa pentingnya komitmen kita dan juga seberapa kita katakan saya sangat bermimpi dan berharap sekali suatu hari INPP bisa dikenal sama seperti orang mengenal property developer yang sudah fasih dengan property sales lain. Tapi seperti kita katakan, at the end of the day, your execution is the most important thing you can handle right now. Gitu. Jadi meskipun saya katakan kita masih cukup humble, kita belum orang banyak mengenal kita, tapi orang melihat execution kita, Pak Regen, ya, Pak Darmadi juga gitu. Jadi dari tahun pertama, menurut pendapat saya sangat cukup baik ya, kalau kita bisa mencapai 200 miliar di kota yang kita nggak pernah ada presence. Di segmen yang belum pernah ada di Kota Makassar, dan juga di secara development kita belum terlalu marketnya juga waktu itu lagi banyak kepahitan masa lalu atas yaitu crisis of confidence in developer yang bernama besar pun gitu. Jadi menurut pendapat saya dan kita tahu ya, waktu itu Pak Regen sempat bilang, Pak Antoni, ini development nggak akan gampang karena marketnya belum siap segala macam, nggak masalah. Emang kira-kira bisa habis berapa tahun? Ya kalau worst case misalnya 4-5 tahun. 4-5 tahun, saya bangun hotel 8 tahun, Pak Regen. So, udah ban-ban kabja kalau bisa dikasih 4-5 tahun, dia bilang katanya. Jadi, buat saya nggak pusing gitu. Nah ini karena Pak Darmadi, jangankan saya harus convince rekan-rekan kita di agent. Pak Regen harus percaya sama saya juga, Pak Darmadi. Kalau Pak Regen aja nggak percaya, sulit. Gimana Pak Darmadi dan Ibu Tinjung gitu ya? Bisa saya tambahkan mungkin ya, dari konsepnya Pak Antoni ini ya, saya ngelihat ada konsep yang tersirat itu, mindset-nya itu mengatakan think big, act small gitu Pak ya.
Karena Anda punya, sebenarnya jujur, Anda nih bermain apartemen 1 tower ini terlalu gampang untuk Anda mestinya sebagai pemain ini. Tapi Anda tuh rela untuk belajar karena memang is new gitu ya. Lebih baik main kecil, jadi bagus, sehingga kita punya PD, bisa maju. Ini sekarang kalau semua yang teman-teman yang langganan Netflix ini ada bagus sekali filmnya Michael Jordan ya, yang lagi bagusnya di Netflix ini. Dan satu hal yang saya ngeliat Michael Jordan, teman-temannya tinggalin dia, timnya nggak bagus, manajemen kacau, dia punya confidence level tuh tinggi banget, dia selalu tenang. Dan ketenangannya dia itu membuat orang lain tuh percaya sekali sama dia. Leader zaman sekarang itu dibutuhkan yang tenang, ya kan? Bukan yang panik. Kalau yang panik mah orang udah kabur dulu gitu. Orang pengen lihat kita tenang, kita mampu deliver apa yang kita janji. Saya rasa slowly but surely we will gain trust ya. Kalau kita benar-benar fokus untuk hal-hal yang kecil. Jadi orang tidak perlu kita jadi orang berlari paling cepat. Ini pertandingannya maraton kok. Ya, lu lari cepat abis itu ngos-ngosan juga nggak ada guna gitu ya. Jadi saya pikir proyek Anda ini menarik sekali dan celah parkir di Makassar ini belum ada untuk harga yang seperti begitu ya. Dan mungkin akan ada sebentar lagi juga. Tapi bagi saya dengan konsep Anda, saya percayanya apa? Anda dalam konsep yang seperti di Batam, One Residence, demikian juga di Makassar, apartemen Anda itu nempel dengan hotel. Artinya begini nih, if you cannot manage the apartment well, hotel Anda juga akan jelek. Bener kan? Ini taruhan sebenarnya. Gue punya hotel gue labelnya Hyatt, nempel di apartemen ini. Apakah apartemen ini juga merasa bahwa mereka bagian dari Hyatt ini? Itu penting sekali gitu. Dan mau nggak mau itu menjadi beban bagi developer karena Anda bukan tipikal orang yang produce anak kemudian dibuang. Anda tipikal produce anak kemudian disayang begitu. Ini kan butuhnya nggak gampang. Dan makin kita sayang dengan properti kita, nah nilainya ada di situ. The value is in there. When you put your heart on that business. Mungkin itu saya tadi tambahin. Ya, silakan Pak Tony ada Big tambahan. X small ya Pak ya, betul sekali Pak ya. Ya, think big, act small Pak. Oke, Pak Tony masih ada tambahan tadi untuk itu? Saya kalau udah nggak ada pertanyaan yang Anda nanya, mungkin sebagai tanggapan yang slide saya yang kedua kali ya. Oh ya, boleh Pak Darmadi, silakan Pak Darmadi. Mengingatkan untuk teman-teman ya bahwa zaman sekarang saya ditanya, Pak Darmadi punya senjata apa untuk hadapi kondisi ini? Jujur, the only weapon you have is your mindset. Ya. Semua hal yang terjadi di luar sana itu, kalau kapal besar, kapal menghadapi ombak segede apapun dia nggak takut, kecuali ada kebocoran di kapal itu. Selama kapal itu nggak bocor, mau ombak gede pun dia tidak takut. Apa yang terjadi di luar sana itu tidak mempengaruhi apa yang terjadi di dalam diri kita. Oleh sebab itu, John Wooden, pelatih NCAA-nya UCLA, pernah berkata, Anda jangan sibuk dan khawatir dengan hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol. Anda lebih baik sibuk dengan apa yang ada di tangan Anda. Saat ini Anda memiliki sebuah produk yang cukup menarik, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman 31, yang mempunyai brand kualitas yang bagus, komitmen dari developer. Saya sangat yakin unitnya juga nggak banyak, ya, dan orang yang beli pun sangat selected, dan most of them are end user. Kalau Anda punya network yang bagus, this is one of the best property you bisa offer. Kenapa? You nggak akan malu, you nggak akan gengsi. Karena agent property itu yang paling takut begini. Jual properti ketika pada saat deliver, hasilnya tidak seperti yang dijanjikan. Dimarahin orang. Tapi saya sangat yakin, properti seperti begini yang dijaga kualitasnya ini akan memberikan pride bagi Anda yang menjual. Itu aja mungkin saya bisa share 1-2 poin dari saya. Baik, Pak Darmadi. Terima kasih, Pak. Oke, saya sambil ini ada pertanyaan yang masuk. Saya ingin bertanya, tadi ada salah satunya dari Ibu Maria tadi mengenai masalah pivot ya. Lalu ada juga dari ini, kebetulan namanya tidak tercantum, namanya tercantumnya Galaxy A71. Oke, jadi Pak Antoni, mohon bertanya, dengan posisi IMPP saat ini di mana recurring income-nya 90%, dengan kondisi PSBB saat ini, apakah revenue masih bisa growth? Lalu ada plan apa dari INPP untuk meningkatkan likuiditas di capital market? Dan ini cukup banyak nih, satu lagi nih. Menurut Bapak, daerah mana di Indonesia yang masih ada potensi selama COVID-19 ini? Mungkin kalau Pak Darmadi juga ada tanggapan, nanti juga boleh tambahkan. Pak Antoni, silakan. Oke. Jadi yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Maria ya. Bu Maria dan satu lagi tadi ya. Oke. Yang Bu Maria, Pak Galaxy A71. Ya. Ya, apa? Jadi kembali mungkin tadi poin yang pernah saya raise ya.
kita jangan bicara, kita bicara kalau misalnya kita di alam makro ya, pivot itu begitu banyak besar ya. Tapi kalau menurut pendapat saya di dunia properti ini, kita kalau misalnya kita mengkotakin sendiri hanya di sektor properti, sebenarnya tidak terlalu banyak pivot yang saya lihat. Saya hanya melihat akselerasi dari momentum yang sudah terjadi. Kita bicara dunia mall, ya kan? Seperti saya tadi pernah cerita. Dunia mall itu selalu ditanyakan bagaimana hasil dampak mall terhadap, bagaimana hasil dampak online transaction terhadap mall platform offline. Karena kan at the end of the day, a mall is just a place, physical one, it's just a place for me to come and transact, gitu kan, do transaction, beli ini, beli itu, gitu ya. Sama seperti saya kan ke Tokopedia, pluk, gitu kan, ke Bukalapak, pluk, gitu kan, itu kan just a place to do transaction, gitu. Nah, jadi di sini yang menurut pendapat saya adalah kita harus dalam melihatnya ya. Orang bilang offline mall itu sangat impacted, betul sekali. Tapi tipe apa offline mall, tipe apa yang sangat impacted? Contoh kita bilang mall akan banyak yang mati. Saya bilang sangat possible. Tapi kita lihat mall tipe apa yang mati. Jadi saya bisa ceritakan seperti ini sekarang. Mall itu sudah banyak mati berguguran di Amerika. Kenapa kita bicara? Ini kan saya bicara kan komersil, karena tadi kan berbicara ada pertanyaan tentang komersil juga ya. Karena di Amerika itu, there is actually everywhere around the world, ada satu tipe retail commercial development yang dying at a faster rate than anybody else. Itu namanya department store. Matinya apa? 99% dari mall di Indonesia itu, isinya 60% itu 50% department store. Kalau di Amerika, isinya tuh 80% department store. Kalau Pak Darmadi kan dulu kan di Amerika kan, kita tahu tipikal American mall itu apa? Ada kotak di tengah, dikelilingi sama kotak Lord & Taylor, kotak Bloomingdale's, kotak Bed Bath & Beyond, kotak ya kan. Nah, konten department store ini yang mati sebenarnya. Dan malls don't suddenly die because suddenly mall matinya listrik segala macam. Enggak, malls die because contents die. And so, if you want to see what type of mall is the most future-proof, very simple. Kita lihat proporsi dan persentase daripada anchor department store, anchor content ya, anchor content department store yang ada di mall itu. Kita bicara contoh. Persiapan kita, bagaimana kita sudah melihat pivot-pivot ini ya. Dan ini saya nggak bilang ini pivot ini sudah terjadi 10-15 tahun lalu sebenarnya. Plaza Indonesia adalah mall pertama di Indonesia yang justru mengeluarkan Sogo dari mall-nya. Ingat nggak dulu malah Plaza Indonesia kan dikenal sebagai Sogo? Yes. Dulu orang bilang, gila, Sogo malah didepak keluar. Kenapa? Karena kita tidak melihat itu bukan model yang future proof gitu. Dan kita lihat sekarang dengan tumbangnya Debenhams, dengan beratnya Matahari, dengan beratnya anchor konten yang lain ya. Bahkan yang the middle market pun sekarang sudah mulai merasakan pain-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari commercial development ini, the anchor contents are the first contents that suffer. Menurut pendapat saya itu satu. Kedua, unfortunately, a lot of most commercial developers, they rely a lot on anchors. Saya bisa contoh di Plaza Indonesia, yang the only anchor content di Plaza Indonesia sekarang cuma bioskop, sama supermarket, yang isinya nggak lebih dari 20% dari net leasable area kita. Coba kita lihat mall-mall lain yang mungkin punya satu wing. Kita bicara dulu Plaza Indonesia, nah ini contoh, Plaza Senayan itu adalah salah satu contoh mall yang dibangun di tahun 1990, di mana mengakomodasi yang namanya anchor content. Ada konten di Amerika di tengah, kan, specialty store, langsung ada satu Metro Wing, ada Sogo Wing, ya kan, itu very American style sebenarnya. Nah, artinya 60% of their contents itu anchor. Nah, itu kita lihat bagaimana evolusi maju ke depannya. Dan kita juga lihat misalnya di kawan-kawan kita di mall-mall yang lain, yang begitu besar isi Debenhams, yang begitu besar isi mungkin Seibu, ataupun begitu besar isinya, apapun lah department store, anchor, itulah yang paling suffering. Anchor yang masih kuat adalah misalnya anchor seperti DIY, Ace Hardware, dan lain itu masih sehat. Tapi sebenarnya ini kita bilang, kalau orang melihat sekarang begitu, ini dalam tahun-tahun ke depan, menurut saya banyak akan mall yang akan tumbang. Tapi kalau buat saya, itu bukan pivot. Itu adalah akselerasi dari tren yang sudah terjadi dari 10-15 tahun lalu. Nah, sama dengan kita tadi bicara komersil, kita bicara sekarang hotel. Hotel juga sama gitu. Unfortunately, hotel ini sekarang berada di industri yang di komoditas. Komoditas sudah terkomoditize gitu. Karena kalau pendapat saya, industri yang seperti hotel itu saya bercanda kayak ada industri perikanan. Kenapa kayak industri perikanan? Tamu itu kayak ikan gitu. Seorang pemilik brand,
seorang pemilik Harris Hotel, seorang pemilik Hyatt, seorang pemilik Marriott, seorang pemilik Aston, the brand owner ya, melihat armada dia itu seperti suatu perkapalan gitu. Tapi satu hotel owner itu kayak itu nahkoda kapal, satu nahkoda kapalnya dia sendiri. Kenapa? Karena dia berpikir begini, ini tamu makin banyak datang. Si owner, si perkapalan selalu berpikir, oke, omset saya harus naik, saya tambahin kapal. Productivity per kapal dia akan turun, tapi omset dia akan naik, gitu. Dan dia nggak berpikir, dinamika dia nggak berpikir begini, wah ini ada hotel satu Aston di samping saya, atau ada Harris samping nih, dia bangun Harris sebelah lagi gitu. Dia bilang, ini ada orang mau bangunin hotel. Kalau saya nggak ambil hotel ini, another brand will take it, and I cannot control the price. Logikanya dia begitu. Jadi you better I take it, but I control the price gitu. Tapi akhirnya apa? Si nahkoda kapal ini tetap aja omsetnya turun kan karena orang tadinya nggak ada di samping sebelah gitu. Jadi ini nggak ada regulasi. Kalau di dunia ekonomi itu ada namanya tragedy of the commons. When the government does not regulate, a single act of a business owner itu collectively creates a natural disaster, overfishing. Apa yang terjadi dengan sektor perhotelan itu yang terjadi overfishing. Dulu satu kita bicara orang misalnya tamu hotel itu Indonesia satu datang sekali datang 8 hari 10 hari. Tapi sekarang orang Jokowi bilang, "Oh ya dulu kita dari 4 juta, sekarang mau target kita sekarang udah sampai 12 juta, mau targetnya 20 juta internasional." Tapi yang 4 juta pertama dulu stay 8-10 hari per visit. Yang dari orang ke-4 sampai 4 juta sampai orang ke-12 juta, paling 1 atau 2 hari stay. Jadi ikannya udah makin kecil gitu. Nah, ini contoh apa yang terjadi menurut pendapat saya kalau misalnya ada pun nanti hotel-hotel yang akan turun. Menurut saya itu bukan pivot. Itu adalah tren yang sudah terjadi dari 5-10 tahun lalu. Dan siapa yang tidak mempersediakan diri untuk melalui ini ya itu masalah tantangannya di situ. Nah, jadi kalau pendapat saya sih untuk apartemen itu kan dari sisi komersial, dari sisi hotel. Kalau dari sisi apartemen, menurut pendapat saya, disinilah saat-saatnya kita penting kembali memvisit, melihat suatu property product above and beyond just square meterage and price gitu. Harus ada semacam values and a bit of flair, a bit of lifestyle into it. Nah itu yang menjadi menurut pendapat saya itu kan memang dari dulu pie-nya nggak besar kan. Jadi dan unik dan konsep yang kuat gitu. Dan kembali seperti yang dikatakan pivot-pivot, mungkin kalau kita bicara pivot-pivot yang inovatif, kita ini seperti yang Pak Regan pernah anjurkan ke kita, krisis yang dilalui Indonesian property di Indonesia adalah bukan hanya makro tapi juga krisis of confidence. Makanya kita lontarkan program payment by progress. Bayangin orang biasanya kan maunya kan pre-selling diambil. Yang ini malah oke, kamu bayar dulu, habis itu kamu nggak usah bayar sampai saya proof gitu. Itu kan mungkin itu bisa dikatakan bukan pivot lah. Tapi itu kan kita kan keluar itu karena crisis of confidence in terms of developers itu sudah ada dari 3-4-5 tahun lalu. Gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit dari jawaban saya mungkin supaya nggak terlalu panjang itu dari pertanyaan Bu Maria gitu ya. Oke. Kebetulan kita saat ini sudah nggak kerasa udah 1 jam 45 menit. Kita udah membahas sebenarnya masih banyak hal yang mau dibahas nih. Nah, ini memang kebetulan hari ini speaker kita 2 orang memang cukup expert di bidangnya. Jadi ini sebenarnya bahannya masih banyak yang mau dibagi. Cuma karena waktu 1 jam 45 menit kita pikir nanti kita akan close sesi ini. Kita akan minta kata-kata penutup mungkin dari Pak Darmadi dan juga Pak Antoni. Kira-kira misalkan Pak Darmi apakah ada motivasi buat teman-teman yang mungkin lagi masih galau, masih belum jelas. Dan juga mungkin dari Pak Antoni ada sesi juga nanti misalnya karena penutup buat teman-teman dan lain. Silakan Pak Darmadi mungkin Pak. Mungkin saya hanya sharing bahwa market saat ini ketika COVID ini kelihatan ada sekitar 30% agent yang exit dari bisnis ini. Ini dikarenakan karena mungkin mereka tidak mampu bertahan karena income-nya tidak stabil. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah agent-agent yang usianya yang sudah agak lanjut, mereka tuh sudah tidak bisa connect dengan teknologi. Akibatnya mereka kayaknya nggak bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari teknologi dan mereka akan kehilangan momentum. Tetapi yang bagusnya adalah akan ada gelombang agent-agent yang baru, yang usianya lebih muda, yang paham dengan teknologi, dan sudah melihat COVID ini mengefek properti sedemikian rupa. Mereka tuh seperti kayak agent-agent yang punya imunnya dia tuh lebih bagus, udah mutant, udah lebih bagus. Dan orang-orang seperti begini nih lebih siap. Jadi saya suggest kepada developer untuk setelah COVID ini selesai, mungkin ngadain sebuah acara untuk mungkin jangan-jangan ada agent-agent properti baru yang muda, yang punya channel mungkin berbeda, mereka mungkin juga
diajak masuk untuk membantu memasarkan properti ini. Karena bagi saya market agent itu seperti begitu. Setiap kali ada krisis, sepertiga keluar, sepertiga stay, sepertiga masuk. Ini dunia bisnis. Ya, jadi selalu lihat opportunity, ada channel marketing yang baru, yaitu orang-orang nih yang setelah COVID ini punya mindset berbeda. Yang menarik dari kita, kalau mungkin bisa ditambahkan, dunia multi finance Anda lihat sekarang goyang ya, saya nggak sebut, tapi banyak sekali goyang ya. Medium turnout juga banyak yang gagal. Nah sebenarnya properti itu sesuatu yang menarik karena barangnya sudah ada ya. Kemudian kita bisa PPJB ya, dan kita tahu in the long run investment jangka panjang properti selalu mempunyai gain yang baik. Ya kalau Anda lihat track record itu. Dan selalu ingat kalau Anda bergabung dengan brand yang kuat itu sesuatu yang penting. Tadi saya hampir lupa katakan bahwa saat ini era Indonesia yang memiliki era Indonesia adalah private equity company yang namanya Northstar yang juga punya share di Gojek ya. Dan mereka masuk ke dalam bisnis ini dan kita mau kerjasama. Kenapa? Karena mereka bisa memberikan kita dana yang cukup, teknologi yang cukup untuk bisa growing di dalam bisnis ini. Jadi jujur semua bisnis nih, kalau Anda tidak mempunyai sebuah fondasi yang kuat dalam arti cash flow dan cash, ya jujur, ketika COVID datang, Anda pasti COVID deh, ya nggak akan bisa komit gitu ya, hanya kena COVID tapi nggak pernah profit begitu ya. Jadi itu aja, Anda bersyukur bisa bergabung dengan tim Sudirman 31 yang mempunyai background yang kuat dan komitmen yang besar. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Darmadi. Pak Antoni, silakan Pak Antoni. Mungkin saya closing statement saya sebenarnya untuk meng-highlight relationship ya, ekosistem dan relationship. Tadi kan juga tadi kan Pak Regen juga sentuh bagaimana sih dinamika antara developer dan agency sebenarnya ya. Nah, menurut pendapat saya, kalau saya melihat relationship antara agency sama developer itu sepertinya kalau pendapat saya tidak berbeda dengan relationship yang kita pernah jalin di masa lalu, seperti relationship kami dengan Hotel Hyatt, di mana itu adalah dua komposisi dengan yang sebenarnya kan we coexist with one another. Kita nggak bisa, saya property developer, it looks like I have a hotel, but you tell me if Hyatt leaves tomorrow, I die gitu. I don't know how to do proper housekeeping gitu ya. Jadi relationship itu lebih long term. Sama juga seperti relationship di bisnis mall kami dengan tenan-tenan kita. Karena kita we are living in an ecosystem, dan none of us is too big or too small for each other to be able to completely dominate. Itu kenyataan adalah untuk INPP gitu ya. Kalau misalnya saya in reality mall saya nggak banyak kok. Saya mau mendominasi siapa juga nggak bisa gitu. Jadi kita juga bukannya kita ada keinginan juga, tapi kita nggak ada pilihan juga, but to coexist gitu. And apakah yang fair, apakah tidak fair dan lain-lain, menurut pendapat saya itu adalah satu marketnya seperti apa. Dan juga yang penting antara dua ekosistem ini relationship-nya harus terus dijaga gitu ya. Dan rightly or wrongly, fortunately or unfortunately, kita INPP ini memang kita besar di komersil dan memang ambisi kita tidak untuk seperti sebesar dalam property sales ini seperti developer yang property sales-nya luar biasa besarnya yang lain ya. Dan jadi kami juga di dalam we are left with the ability to coexist gitu dengan rekan-rekan agent kami gitu. Jadi itu betul sekali yang di-highlight oleh Pak Darmadi, kita memang relationship ini harus terus dijaga dan dijalin ya, karena project ini kan nggak cuma satu gitu ya. And I can assure you Pak Darmadi, we will continue to be the smallest developer in every city that you operate in. Dan harapannya we are also one of the most fruitful friendships. Jadi Anda adalah developer yang low profile, high return ya Pak ya? Wah, high return. Waduh. Iya. Oke, terima kasih Pak Antoni, terima kasih Pak Darmadi hari ini yang sudah bersedia mampir ke webinar series pertama kita ini. Kedepannya kita berharap nanti akan ada series yang berikutnya lagi. Jadi terima kasih buat para peserta webinar hari ini. Kita sangat senang hari ini kita sampai dengan selesai. Sebagian besar juga masih stay di sini, Pak Darmadi. Jadi sangat luar biasa. Ya, ini akibat dari dua pembicara kita ini yang memang sangat-sangat expert di bidangnya. Terima kasih Pak Antoni, Pak Darmadi sekali lagi. Terima kasih para peserta webinar yang sudah bergabung. Sampai ketemu di lain kesempatan. All the best. All the best.